Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 931. Raja ke-9. Pria berjubah hitam bergerak dan memberikan serangan telapak tangan ke arah Ling Han. Ling Han tidak menghindar atau menghindar dan membiarkan orang lain mendaratkan serangan langsung. Dengan sangat tenang, dia berkata, "Kamu sekarang berada dalam genggamanku. Jika saya ingin Anda hidup, Anda akan hidup. Jika saya ingin Anda mati, satu-satunya jalan yang ada di depan Anda adalah kematian." Peng, serangan telapak tangan ini mendarat dengan kuat, tetapi Ling Han bahkan tidak mundur setengah langkah, seolah pria itu baru saja memberinya tepukan ringan. Bagaimana ini bisa terjadi? Pria berjubah hitam begitu terkejut sehingga dia merasa rambutnya berdiri tegak. Ini telah melampaui imajinasinya, dan dia merasa takut akan hal yang tidak dikenal muncul dalam dirinya. Ling Han tersenyum dan berkata, "Selamat datang di duniaku." Ilusi? Ini semua pasti ilusi. Pria berjubah hitam itu mundur beberapa langkah berturut-turut. Dia baru saja kehilangan kesadaran sesaat, pasti pada saat itulah dia jatuh ke dalam trik ini. Semua yang dia lihat dan rasakan sekarang pasti salah. Ling Han mengulurkan tangan dan menekan ketika dia berkata, "Sepertinya aku harus memberimu hukuman serius terlebih dahulu." Aneh sekali. Saya jelas bukan orang yang suka menggunakan kekerasan, jadi mengapa selalu ada seseorang yang memaksa saya melakukannya? Hong, sebuah gunung besar muncul, dan menekan pria berjubah hitam itu. Pria berjubah hitam itu tiba-tiba, dan tidak diragukan lagi, terjatuh ke tanah. Gunung itu seperti logam godli, beratnya sangat berat. Dan lelaki berjubah hitam itu tidak punya pilihan selain menggunakan upaya penuhnya untuk berdiri melawan bobotnya. Namun, seluruh tubuhnya terhuyung dan hampir ambruk. Dia benar-benar tidak akan bisa bertahan lama. Ark, jeritan mengerikan keluar darinya karena lebih dari selusin tulang di tubuhnya langsung patah. Ling Han, sementara itu, mengangkat tangannya sedikit untuk menghindari langsung menghancurkannya sampai mati. Ling Han melambaikan tangannya sekali lagi, dan kain hitam di wajah pria berjubah hitam itu langsung menghilang, mengungkapkan wajah yang sangat umum. Berjalan di jalanan, dia termasuk dalam kategori yang bahkan tidak akan mendapatkan tampilan kedua. Tetapi seseorang harus memahami bahwa begitu seseorang telah mencapai tingkat immortal dalam budidayanya, ia secara alami akan membawa udara yang tidak sehat, dan karenanya dapat dengan mudah dibedakan dari manusia normal. Aneh. Keingintahuan Ling Han diaduk. Duduk bersila di tanah, dia bertanya, "Kamu seorang pembunuh? Benar, Anda telah dengan sengaja mengembangkan semacam teknik kultivasi yang memungkinkan Anda terlihat lebih biasa." Pria berjubah hitam itu hanya menguap kesakitan. Sebagai seorang pembunuh, sebelum mempelajari teknik pembunuhan, ia harus terlebih dahulu mengalami berbagai siksaan, dan ia hanya akan diterima setelah ia berhasil melewati mereka tanpa melanggar. Itu untuk memastikan bahwa bahkan jika dia gagal misinya, dia tidak akan mengungkapkan rahasia organisasi mereka. Meskipun dia berteriak sangat, dia tidak punya niat sedikitpun untuk memohon belas kasihan. Ling Han tersenyum sedikit dan berkata, "Ini, aku adalah dewa yang nyata. Hanya ada hal-hal yang belum saya pikirkan, tetapi tidak ada yang tidak bisa saya lakukan. Jika Anda bertahan dengan sangat baik, maka saya akan mencoba semua hukuman yang dapat saya pikirkan pada Anda." Saat dia terus dengan kejam menyiksa pria berjubah hitam, dia terus berkultivasi. Bagaimanapun, dia tidak bisa membuang waktu. Pria berjubah hitam itu sangat bertekad, tetapi setelah setengah hari, dia menyerah. Di menara hitam, rasa sakitnya diperbesar 100 kali lipat. Bahkan dengan menggunakan pisau kecil untuk memotong kulitnya dengan ringan membawanya rasa sakit yang menancap ke tulangnya dan langsung masuk ke dalam rohnya.
menyebabkan kekuatan hati yang dia banggakan dengan mudah hancur sepenuhnya. Namaku Meng Yi, seorang pembunuh junior dari Dark Knight Hall. Dia berbicara, matanya menatap lurus ke depan seperti orang idiot. Ling Han mendengarkan. Jadi ternyata seseorang telah mengajukan permintaan ke Dark Knight Hall, memberikan 10.000 True Origin Stone sebagai hadiah untuk hidupnya. Ini adalah jumlah yang luar biasa, namun itu ditawarkan hanya untuk mengambil nyawa seorang pembudidaya Shattering Void Tier. Mereka yang berada di tingkat minor dari tingkat sungai gunung, atau bahkan tingkat menengah, akan menjadi gelisah untuk mendapatkan uang semudah itu. Ini praktis adalah hadiah. Meng Yi hanya seorang pembunuh bayaran paling rendah. Dia tentu saja tidak mungkin tahu siapa majikannya. Dia hanya beruntung menjadi yang pertama menerima misi ini. Tentu saja, dari tampilan sekarang, keberuntungannya sebenarnya sangat buruk. Mungkin klan Luo atau Zhao Lun, dan mungkin juga klan Sui, atau bisa juga orang lain yang iri padaku. Ling Han menggosok dagunya, dan tidak bisa menahan tawa. Dia baru saja tiba di alam abadi beberapa hari yang lalu, namun dia sudah membuat begitu banyak musuh sehingga dia tidak bisa mengidentifikasi siapa yang akan pergi sejauh untuk menyewa pembunuh untuk mengambil hidupnya. Apakah ini berhasil atau gagal, itu harus sukses, bukan, seperti kata pepatah, hanya orang biasa-biasa saja yang tidak akan iri. Saya seorang jenius, itulah sebabnya banyak orang ingin membunuh saya. Ling Han sangat pandai menyemangati dirinya. Dia mengirim pembunuh ini ke pengasingan di Menara Hitam. Tentu saja, dia telah merampas yang terakhir dari semua harta miliknya. Ada sejumlah 164 True Origin Stone di atasnya, 17 panah, dan total 7 botol berbagai pil alkimia. Sebagai seorang pembudidaya elit dari Mountain River Tier, mengapa Anda begitu miskin? Ling Han menggelengkan kepalanya. Sungguh, bahkan dia lebih kaya. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa Meng Yi telah menghabiskan seluruh kekayaannya untuk panah-panah itu. Setiap dari mereka ditempa dari logam dewa, dan meskipun alam abadi tidak kekurangan logam dewa, dan panah ini hanya ditempa dari logam dewa satu tingkat, mereka masih merupakan pengeluaran yang sangat besar. Ditambah dengan jumlah yang dia habiskan untuk pil alkimia, sebenarnya sangat mengesankan bahwa dia masih memiliki lebih dari 100 True Origin Stone. Bahkan Scarlet Heaven Academy hanya memberi seorang jenius seperti Ling Han tunjangan bulanan dari True Origin Stone sebagai hadiah. Ling Han keluar dari Menara Hitam dan kembali ke akademi. Kali ini, Dark Knight Hall telah gagal dalam pembunuhan mereka, tetapi mereka pasti tidak akan menyerah begitu saja. Oleh karena itu, pembunuh yang datang pada waktu berikutnya pasti akan lebih kuat. Itu mungkin pembunuh tingkat menengah, pembunuh tingkat tinggi, atau bahkan pembunuh berlapis tembaga. Dari Meng Yi, Ling Han mengerti bahwa pengaruh Balai Malam Kegelapan sangat kuat, dan cabang-cabangnya dapat ditemukan di hampir setiap kerajaan dan kota. Pembunuh dalam organisasi pembunuh ini dibagi menjadi 6 peringkat. Dari peringkat terendah ke peringkat tertinggi, mereka adalah tingkat junior, tingkat menengah, tingkat tinggi, berlapis tembaga, berlapis perak, dan berlapis emas. Hierarki ini tidak didasarkan pada tingkat budidaya para pembunuh, tetapi lebih pada jumlah dan kemampuan target yang telah mereka bunuh dengan sukses. Semakin banyak orang yang mereka bunuh dan semakin tinggi kemampuan target mereka, semakin tinggi tingkat yang akan mereka capai. Dengan cara ini, mereka bisa naik pangkat. Dengan demikian, seorang pembunuh tingkat menengah mungkin bisa lebih kuat dari seorang pembunuh berlapis tembaga. Namun, biasanya, semakin tinggi pangkat seorang pembunuh, semakin kuat mereka. Bagaimanapun, ada beberapa pengecualian. Tetap saja, itu bukan ide yang baik untuk terus diburu, tapi apa yang bisa saya lakukan? Ling Han menggaruk kepalanya. Sepertinya dia benar-benar tidak punya cara untuk menyelesaikan masalah ini, dan hanya bisa mencoba yang terbaik untuk berhati-hati mungkin. Setelah kembali ke akademi, Ling Han melemparkan semua kekhawatirannya ke satu sisi, dan fokus pada kultivasi. Dia yakin bahwa bahkan Dark Knight Hall tidak akan berani bertindak di ibu kota kekaisaran. Selain itu, ia juga memiliki Menara Hitam,
sehingga banyak hal belum mencapai tingkat yang ia butuhkan untuk khawatir tentang bahaya bagi hidupnya. 3 hari kemudian, Ling Han dipanggil oleh Menteri Qi. Persaingan antara 3 kekaisaran akan segera dimulai, dan Chaotic Star Majestic Empire harus mengkonfirmasi kandidat yang akan berpartisipasi dalam pertempuran arena. Ini adalah peristiwa besar. Dengan demikian, tidak hanya Chaotic Star Majestic Empire melakukan seleksi, bahkan kerajaan-kerajaan yang berada di bawah kekuasaan mereka mengirimkan jenius masing-masing, bertekad untuk mengerahkan upaya mereka sendiri. Lagi pula, jika Chaotic Star Majestic Empire tidak mendapatkan hasil yang baik, mereka akan malu juga. Ini adalah hubungan di mana kemuliaan bagi satu berarti kemuliaan bagi semua, dan kerugian bagi satu berarti kerugian bagi semua. Ling Han pergi ke residence Menteri Qi terlebih dahulu. Kemudian, secara pribadi dipimpin oleh Menteri Qi, mereka menuju ke kediaman Raja ke-9. Raja ke-9 memiliki nama keluarga Hu dan diberi nama Fei Yun. Dia adalah salah satu dari 9 raja dari Chaotic Star Majestic Empire, dan otoritasnya dapat diklaim meluas ke semua lapisan masyarakat. Namun, fakta yang tidak dapat dipercaya adalah bahwa Raja ke-9 ini sebenarnya hanya di tingkat tengah dari tier Sungai Mountain. Kekuatan 9 raja berada di atas bahkan menteri kiri dan kanan, dan 7 jenderal besar, tetapi Hu Feiyun hanya di tingkat tengah dari tier Sungai Gunung. Jadi bagaimana orang lain mau tunduk pada otoritasnya, karena dia mendapat perlindungan dari permaisuri Chaotic Star Majestic Empire? Begitulah caranya. Sekitar 700.000 tahun yang lalu, Chaotic Star Majestic Empire sebenarnya memiliki jenderal ke-8, dan pada saat itu, hanya ada 7 raja. Raja ke-7 yang berperingkat di tempat terakhir juga hanya di tingkat Sungai Gunung, dan jenderal itu tidak menganggapnya serius. Dia bahkan mengambil kebebasan bersamanya. Pada akhirnya, permaisuri dari Chaotic Star Majestic Empire terbang menjadi kemarahan yang menjulang tinggi, dan langsung menghancurkan jenderal ini, dengan seluruh klannya tersingkir tepat sesudahnya. Sejak saat itu dan seterusnya, tidak peduli siapa itu, mereka akan menghormati 9 raja karena permaisuri pernah berkata sebelumnya bahwa melihat 9 raja setara dengan melihatnya. Chapter 932. Mengumpulkan orang jenius. Rumah Raja ke-9 penuh dengan kebisingan dan kegembiraan. Menteri kiri dan kanan serta 7 jenderal agung semuanya membawa elit pilihan mereka. Ada juga beberapa pejabat pemerintah yang bergegas karena alasan ini, mencoba menemukan orang-orang berbakat dari seluruh bangsa dalam persiapan untuk acara besar ini yang terjadi setiap dekade. Selain itu, atasan dari berbagai bawahan kerajaan-kerajaan semuanya membawa kejeniusan mereka sendiri. Jika mereka bisa mewakili Chaotic Star Majestic Empire dalam pertempuran, itu akan menjadi kehormatan besar. Dan jika mereka bisa memimpin para jenius lainnya dan membantu Chaotic Star Majestic Empire mencapai tempat pertama, itu bahkan akan menghasilkan hadiah yang luar biasa dari permaisuri. Permaisuri itu suci dan berbudi luhur. Tidak hanya dia pencinta impian semua orang, dia juga seorang idola tertinggi, dan mewakili puncak utama dari kultivasi dan kekuatan. Semua orang berkumpul di dalam taman. Ada banyak kursi yang diatur sementara di sini, tetapi hanya para petinggi yang memenuhi syarat untuk duduk, sementara yang di Satering Void Tier seperti Ling Han hanya bisa berdiri. Banyak orang telah berkumpul, hanya Satering Void Tier pembudidaya berjumlah lebih dari 100. Pada akhirnya, hanya 10 yang bisa mewakili Chaotic Star Majestic Empire di kontes yang akan datang, jadi kompetisi ini sangat sengit. Li Weiwei juga datang. Secara alami, dia ada di sini hanya untuk menikmati kegembiraan. Namun, karena statusnya yang tinggi, orang tak berujung mendekatinya untuk memulai percakapan. Jika mereka bisa menikahi putri menteri kiri, mereka akan mencapai kesuksesan meteorik di paruh akhir kehidupan mereka. Ling Han menemukan batu untuk duduk di sudut, matanya sedikit tertutup. Dia mengedarkan 6 teknik kembali ke 1 untuk menyerap ki spiritual di udara. Meskipun efek dari kultivasi semacam ini bukanlah yang terbaik, ia perlu menghitung setiap detik, membuang sedikit waktu akan tercela. Hahaha, dengan aku, Yang Zi, di sini,
Chaotic Star Majestic Empire, kita pasti akan bisa mendapatkan tempat pertama kali ini. Seorang pria muda dengan tubuh kokoh mengumumkan dengan keras, tampaknya dipenuhi dengan keyakinan. Siapa dia? Tanya seseorang di sela-sela. Oh, hanya udik desa dari negara api hitam. Meski begitu, kemampuannya sangat luar biasa karena dia telah maju ke 20 Star of Shattering Void Tier. Mendesis, meskipun Luo Ba dan Ye Chengyun keduanya memiliki kecakapan pertempuran 21 Star of Shattering Void Tier, dan Ling Han mampu membunuh mereka berdua dalam sekejap, di Chaotic Star Majestic Empire atau bahkan seluruh planet perdamaian bersama 20 Star of Hancur Tier Void masih puncak yang sangat tinggi yang sangat sedikit yang bisa naik. Oleh karena itu, begitu mereka mendengar bahwa Yang Zi ini benar-benar memiliki kecakapan pertempuran 20 Star of Shattering Void Tier, semua orang secara alami menghirup tajam dan memberinya perhatian besar. Ma Xing berjalan mendekat. Dia juga telah dipilih oleh seorang pejabat sebagai calon perwakilan dalam kompetisi. Bagaimanapun, ada terlalu sedikit orang yang memiliki ki raja. Dia berjalan ke sisi Ling Han dan berkata, mereka semua duduk dan makanan disajikan untuk mereka, sementara kita hanya bisa berdiri saja. Ini benar-benar tidak menyenangkan. Mereka secara alami merujuk pada menteri kiri dan yang lainnya. Ling Han tidak bisa menahan senyum. Dia tidak berpikir bahwa akan ada begitu banyak rakus di dunia ini. Ma Xing ini juga karakter yang luar biasa. Bahkan dalam situasi seperti itu, yang dia pikirkan hanyalah makanan, dia sendiri bisa dianggap orang aneh. Raja ke-9 tiba. Pada saat itulah mereka mendengar seorang pelayan wanita mengumumkan kedatangan tuan rumah dengan keras, nadanya keras dan suaranya sekeras guntur. Yang mengejutkan, dia adalah elit dari Sun Moon Tier. Semua orang berdiri dengan tergesa-gesa. Bahkan menteri kiri dan kanan, serta 7 jenderal besar, tidak terkecuali. Sang permaisuri sebelumnya mengatakan bahwa melihat Nine Kings sama dengan melihatnya. Sekarang Raja ke-9 telah tiba, itu setara dengan permaisuri yang datang, dan siapa yang berani duduk di hadapannya? Di depan mata masa, seorang wanita muda berjubah ungu berjalan dari pintu masuk ke taman. Dia terlihat baru berusia 18-19 tahun, dan dibungkus oleh rok panjang yang pas, yang dengan indah menekankan sosoknya yang cantik. Lekuk tubuhnya yang indah pada tampilan penuh. Wanita ini sangat cantik. Bahkan dibandingkan dengan Sui Yanyu, dia tidak sedikit pun lebih rendah. Namun dia tampaknya kurang percaya diri. Menjadi fokus perhatian banyak orang, flush segera muncul di wajahnya yang cantik, mengungkapkan rasa malunya. Dia sedikit pemalu, dan ketika dia sampai di kursi tuan rumah, dia memberi isyarat dengan tangannya, dan berkata, lepaskan aku formalitas. Semua Tuan L. Ling Han tersenyum terlepas dari dirinya sendiri. Raja ke-9, dengan statusnya yang mulia, adalah seseorang yang bahkan harus dijunjung tinggi oleh menteri kiri. Namun dia sebenarnya adalah seorang wanita kecil yang tampaknya sangat mudah malu seperti ini. Sungguh lucu. Namun, menteri kiri dan kanan dan yang lainnya tidak berani bersikap kasar. Mereka masing-masing memberi hormat sekali lagi sebelum akhirnya duduk kembali. Memberinya rasa hormat yang memadai. Untuk elit seperti mereka, sesuatu yang terjadi 700.000 tahun yang lalu mungkin baru saja terjadi. Siapa yang mau agar 7 jenderal sekarang menjadi 6 jenderal, atau menteri kiri dan kanan menjadi menteri tunggal, masih ada setengah bulan sebelum kompetisi antara 3 kekaisaran dimulai. Hari ini, kita perlu memilih 10 perwakilan yang akan berpartisipasi atas nama kekaisaran kita. Raja ke-9 agak terbiasa dengan lingkungan, meskipun wajahnya yang cantik masih sedikit merah. Setidaknya dia tidak lagi berbicara dengan gagap. Aku, di bawah komando tidak, Yang Mulia Kaisar, bertanggung jawab untuk memilih 10 jenius yang akan mewakili kerajaan kita dalam kompetisi. Dia secara tidak sengaja membiarkan sesuatu tergelincir, dan wajah kecilnya benar-benar merah tiba-tiba, membuat mereka yang melihatnya merasa simpati. Dia benar-benar iblis kecil yang memikat. Menteri kiri dan yang lainnya tidak terkejut. 9 raja dan permaisuri berbicara satu sama lain seperti saudara kandung, dan mereka tidak pernah menghindari masalah ini.
Ini juga alasan mengapa 9 raja memiliki status setinggi itu. Kalau begitu, mari kita mulai, kata Raja ke-9. Dia menyuruh pelayan meletakkan 10 kursi di tengah ruang terbuka. Waktunya terbatas. Setelah 2 jam, 10 orang yang duduk di kursi itu akan menjadi orang-orang yang dipilih untuk mewakili Chaotic Star Majestic Empire dalam kompetisi. Aturannya sangat sederhana, dan itu untuk memperebutkan kursi. Meskipun mereka harus bertukar pukulan di taman, elit besar macam apa yang duduk di dekatnya, salah satu dari mereka bisa mengendalikan gelombang kejut yang berasal dari pertempuran dengan satu pikiran, dan pasti tidak akan membiarkan sedikit pun kerusakan yang ditimbulkan ke tempat ini. Pada saat ini, tidak ada yang berani melakukan langkah pertama. Mereka harus bertahan selama 2 jam, sehingga mereka yang duduk lebih dulu pasti akan menerima lebih banyak tantangan, atau bahkan akan dikeroyok. Mengapa mereka tidak menunggu sampai 2 jam hampir tiba untuk bergerak? Setumpuk pengecut Yang Qi melangkah keluar, dan berjalan menuju kursi yang diatur di posisi pertama. Tunggu, Ma Xing melompat cepat. Aku sangat menyukai tempat ini, kamu bisa pergi dan mengambil yang lain. Dia tidak menyukai perilaku orang lain. Kakak, mengapa kamu tidak beralih ke kursi lain? Yang Qi bergerak, dan mencakar Ma Xing. Ma Xing memelototinya, dan rajanya Qi diaktifkan. Dengan pertukaran satu pukulan, ada gambar Divine Beast terjalin, tak terlukiskan hebat. Peng, peng, peng. Tiba-tiba, mereka berdua mulai berkelahi. Kecakapan pertempuran pribadi Ma Xing hanya 19 bintang. Tetapi ditambah dengan rajakinya, ia tidak lebih lemah dari Yang Qi, yang memiliki kecakapan pertempuran 20 bintang. Dan keduanya terjebak dalam jalan buntu. Yang lain, setelah ragu-ragu sesaat, juga mulai memperebutkan kursi. Ling Han tidak terganggu. Semua penggarap Void Tier Shattering di sini ditambahkan bersama-sama tidak bisa menyamai dia bahkan jika dia bertarung hanya dengan satu tangan. Jadi dia secara alami tidak bisa repot-repot untuk bergabung dalam kegembiraan. Dia hanya memejamkan mata untuk beristirahat di satu sisi, dan berniat menunggu sampai 2 jam akan berakhir. Dia hanya akan mengambil kursi acak. Ling Han, apakah kamu tidak akan bergerak? Sebuah suara rendah terdengar di telinganya. Meskipun sangat lembut, itu ditransmisikan langsung ke dalam pikirannya, dan menjadi mirip dengan ledakan guntur. Ini adalah suara Menteri Kiri. Ling Han mengangkat kepalanya untuk melihat, tetapi Menteri Kiri sama sekali tidak melihat ke arahnya. Baik, sepertinya perilakunya yang santai telah membangkitkan ketidaksenangan Menteri Kiri, jadi dia sengaja mengiriminya pesan mental sebagai peringatan. Sepertinya aku hanya bisa keluar. Ling Han berjalan ke depan sambil memutar bahunya seolah-olah dia sedang melakukan latihan pemanasan. Karena dia akan pindah, maka dia akan membuatnya menjadi yang besar. Senyum mengangkat sudut bibirnya. Ling Han mengulurkan tangan kanannya, dan kekuatan tak berujung mengembun di telapak tangannya. Tiba-tiba, semua atasan memfokuskan pandangan mereka ke arahnya. Chapter 933. Mungkin pukulan. Para elit tier tubuh surgawi secara alami tidak akan menganggap para penggarap Void Tier Shattering dengan serius. Tetapi energi yang terkondensasi di telapak tangan Ling Han ini telah melampaui 20 star dari Void Tier Shattering, yang menggerakkan bahkan orang-orang penting ini. Untuk dapat melampaui batas maksimum pada setiap tingkat kultivasi adalah mutlak dan pasti bukan prestasi yang mudah, yang menyiratkan bahwa ia mungkin bisa mencapai ketinggian yang menakjubkan dalam budidaya di masa depan. Ye Chengyun juga hadir. Kecakapan pertempurannya adalah 21 Star of Shattering Void Tier, jadi dia tentu saja harus berpartisipasi atas nama kekaisaran juga. Selain itu, menerobos ke Mountain River Tier jelas bukan sesuatu yang bisa dicapai dalam waktu singkat. Bagaimana mungkin itu sesuatu yang bisa dia lakukan dengan mudah hanya karena dia mau? Dia telah menyaksikan kehebatan pertempuran Ling Han sebelumnya, dan ketika dia menyadari bahwa Ling Han akan bergerak, dia langsung sangat takut sehingga rambutnya di ujung. Segera, dia melompat keluar dari kursinya seolah-olah ada api yang menyala di bawahnya. Dia berlari seumur hidupnya.
Sebagai elit terbesar di divisi Shuttering Void Tier dari Eastern Institution, kemampuannya diketahui oleh semua orang. Oleh karena itu, wajar bahwa tidak ada yang akan menantangnya begitu dia duduk di sana. Untuk menarik seseorang dengan kecakapan pertempuran 21 Star of Shuttering Void Tier dari tumpuannya, orang setidaknya akan membutuhkan 10 orang dengan kecakapan pertempuran 20 Star of Shuttering Void Tier untuk bergabung dengan pasukan agar berhasil. Bahkan mungkin tidak ada 5 orang dengan kecakapan pertempuran 20 Star of Shuttering Void Tier di sini, jadi siapa yang cukup bodoh untuk menantangnya? Tetapi dengan lolosnya Ye Chengyun ini, banyak sekali yang bingung. Apakah dia kesurupan? Pada saat inilah Ling Han memberikan serangan telapak tangannya. Hong, kilatan cahaya keemasan menyapu. Peng, peng, peng. Semua orang dikirim terbang seolah-olah itu adalah bunga yang disebarkan oleh peri dewa, terbang ke segala penjuru. Beberapa jatuh ke tanah, beberapa hancur oleh kursi mereka, dan beberapa jatuh ke semak-semak. Secara keseluruhan, selain Ye Chengyun, yang memiliki pandangan ke depan yang cukup dan berhasil melarikan diri tepat waktu, yang lain semuanya dilemparkan. Mayoritas langsung pingsan, beberapa yang langka masih sadar, meskipun wajah mereka dipenuhi dengan kejutan. Ini agak terlalu kuat, bukan? Otot di pipi Ye Chengyun berkedut. Dia tahu bahwa pukulan dari Ling Han ini pasti akan sangat kuat, tapi dia masih tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan getaran ketika dia menyaksikannya dengan matanya sendiri. Apakah ini benar-benar sesuatu yang bisa dicapai oleh seorang kultivator tingkat void hancur, monster? Ini terlalu mengerikan. Menteri Kiri juga sedikit terkejut. Dia hanya tahu bahwa Ling Han telah datang melalui membuka langit, jadi kemampuannya harus mencapai 20 bintang, yang cukup untuk memenangkan kehormatan baginya. Tapi, bagaimana dia bisa membayangkan bahwa Ling Han akan benar-benar menakutkan seperti ini ketika dia masih muda? Apakah dia memiliki kemampuan seperti itu? Menteri Kiri tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar menatap pemuda ini. Dia benar-benar meremehkan kaisar yang berasal dari dunia kecil ini. Mungkin, di masa depan, dia mungkin bisa menjadi elit tertinggi. Pikiran ini hanya melintas di benak Menteri Kiri, tetapi dia langsung tertawa pendek. Menjadi kuat saat ini tidak berarti bahwa seseorang pasti akan menjadi kuat di masa depan. Ada banyak jenius yang jatuh di dunia ini. Bahkan dapat dikatakan bahwa dunia tidak memiliki jenius yang paling sedikit. Namun, ada sedikit jenius yang menyedihkan yang bisa mencapai puncak. Bahkan ada banyak yang tidak memiliki pendapat optimis tentang, dan tidak dikategorikan di antara elit kelas atas. Di jalur seni bela diri, ada terlalu banyak kecelakaan. Dia benar-benar terlalu banyak berpikir. Setidaknya 1 juta tahun harus berlalu sebelum elit tier tubuh surgawi muncul, dan ada beberapa dari mereka yang menyedihkan. Namun, harus diakui bahwa Ling Han yang sekarang benar-benar kuat, menunjukkan sikap yang tak terkalahkan dan elegan. Dia mengangkat kursi, dan duduk sendirian begitu saja. Sama sekali tidak ada orang yang bisa menyamai dia. Mulut kecil Raja ke-9 itu mengambil bentuk O, sementara matanya melebar. Dia masih muda, dan tidak berpikir sejauh itu. Dia hanya terpana oleh serangan dari Ling Han ini. Bagus, luar biasa, dia bertepuk tangan dan menendang kakinya, seperti gadis kecil yang naif dan dimanjakan. Ini menarik perhatian semua orang. Dia dengan cepat menjulurkan lidahnya yang kecil, dan tampak lebih kekanak-kanakan. Baru sekarang Ye Chengyun kembali, mendesis melalui giginya. Dia juga menarik kursi, tetapi tidak berani duduk tepat di sebelah Ling Han. Sebagai gantinya, ia menempatkan kursi sedikit di belakang kursi Ling Han. Mereka yang masih sadar di tanah perlahan bangkit kembali, dan masing-masing mengangkat kursi untuk duduk. Seperti Ye Chengyun, tidak ada dari mereka yang berani duduk berbaris dengan Ling Han. Ini adalah penghormatan bahwa mereka harus memberi pria yang lebih kuat daripada mereka. Kekuatan Ling Han sudah jauh melampaui level mereka. Setelah menghitung, kebetulan ada 10 dari mereka, jadi tidak perlu untuk pertempuran lebih lanjut. Ini menyebabkan Menteri Kiri dan para petinggi lainnya sedikit terpana. Mungkinkah ketika Ling Han memberikan pukulannya, dia sudah merencanakan ini? Jika itu masalahnya, kemampuan pemuda ini harus diberikan perkiraan yang sedikit lebih tinggi. Namun,
Ling Han tidak sengaja melakukannya. Dia hanya mengendalikan kekuatan di balik serangan telapak tangan ini sehingga orang-orang yang paling kuat tidak akan pingsan. Dia tidak meramalkan bahwa hanya ada 10 dari mereka secara keseluruhan. Dengan demikian, Ma Xing, Yang Qi, dan yang lainnya semua duduk. Menteri yang tepat dan 7 jenderal besar semua melirik Ling Han. Kultivator tier Shattering Void tier yang sedemikian besar sedikit menggerakkan mereka, dan mereka ingat namanya. Tapi itu satu-satunya yang mereka lakukan. Sementara itu, Raja ke-9 tampak sangat bersemangat, dan bertanya kepada Ling Han, "Siapa namamu?" Ling Han berdiri, tidak budak atau sombong, dan menjawab secara merata, "Aku Ling Han." Raja ke-9 tidak bisa membantu tetapi mulai bertepuk tangan lagi. "Kali ini, kita pasti akan berada di tempat pertama. Hehe, ini pertama kalinya aku melakukan sesuatu dengan sangat baik untuk kakak. Di masa depan, tidak ada yang diizinkan untuk memanggilku idiot." Begitu dia mengatakannya, dia segera menjulurkan lidahnya. Dia sekali lagi mempermalukan dirinya sendiri. "Baiklah, baiklah. Kalian semua bisa kembali." Dia dengan cepat mulai mengejar mereka, tentu saja tidak berharap orang lain menertawakannya. Tak satu pun dari mereka yang berani menentang, jadi semua orang dengan cepat pergi. Perintah Raja ke-9 itu setara dengan perintah Sang Permaisuri, dan tidak ada yang bisa mendurhakai. Di 10 besar, ada total 7 yang datang dari Scarlet Heaven Academy. 6 lainnya semua mengikuti di belakang Ling Han dengan hormat. Mata mereka bahkan dipenuhi dengan fanatisme. Mereka telah mencapai puncak kecakapan pertempuran 19 bintang atau bahkan 20 bintang, dan dengan demikian sangat menyadari betapa sulitnya untuk mencapai atau melampaui batas ini. Secara alami, mereka dipenuhi dengan kekaguman dan rasa hormat untuk Ling Han. Kekuatan dari serangan telapak tangan itu sebelumnya secara praktis adalah sesuatu yang mengagumi seolah itu adalah perbuatan surgawi. Ketika mereka lewat, mereka, seperti bawahan, mengapit Ling Han saat dia masuk ke akademi. Adegan ini menyebabkan orang-orang yang menyaksikannya mengklik lidah mereka dengan takjub. "Oh," Zhao Lun mengungkapkan senyum. Seperti sebelumnya, dia berdiri di dasar air terjun. Ini karena dia mengolah teknik rahasia. Dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya, karena dia telah mengamati air terjun ini dan memahami ritme tertentu dari gerakannya. Orang ini dari dunia kecil, kecakapan pertempurannya sebenarnya telah melebihi 20 bintang, dia tampak sedikit terkejut. Zuo Xiao saat ini menceritakan peristiwa yang telah terjadi beberapa hari yang lalu. "Ya, Tuan Muda," kata Zuo Xiao dengan hormat, sepotong kekaguman di matanya. Kemampuan semut ini dari dunia kecil telah sedikit melebihi harapannya. Luo Ba tersingkir dalam satu serangan, dan dia telah menjadi perwakilan kompetisi untuk Chaotic Star Majestic Empire. Karena dia telah mendapatkan hak untuk berpartisipasi, tidak akan begitu mudah untuk membunuhnya. Kalau tidak, jika permaisuri yang disalahkan, ketika Zhao Lun berbicara tentang ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa ngeri. Bahkan untuk seorang jenius seperti dia, hatinya akan bergidik hanya karena menyebutkan permaisuri Chaotic Star Majestic Empire. Di hati semua warga Chaotic Star Majestic Empire, permaisuri Chaotic Star Majestic Empire adalah makhluk yang abadi tak terkalahkan, dan tidak pernah bisa dilampaui. "Tuan Muda, apa yang Anda rencanakan?" Zuo Xiao bertanya. Dia mengerti Tuan Muda ini, dia pasti tidak akan membiarkan Ling Han seperti ini. Zhao Lun tertawa keras, dan berkata, "Kita akan sementara waktu menyelamatkan hidupnya, dan membunuhnya begitu kompetisi antara 3 kekaisaran berakhir. Namun, kita tidak bisa melepaskannya begitu saja. Anda pergi dan membuat beberapa pengaturan." Dia mulai mengeluarkan perintahnya. Bibir Zuo Xiao meringkuk dalam senyum yang tak terkendali saat dia berkata, "Haha, bahkan jika bocah itu berhasil melewati malam ini dengan aman, dia akan mengumpulkan kebencian dari lembaga barat." Chapter 934. Berjuang melawan institusi barat. Ling Han berkultivasi di kamarnya, hatinya tenang. Dia semakin maju dalam 6 tekniknya kembali ke 1, dan menambahkan dengan fakta bahwa dia punya uang, memungkinkan dia untuk membeli pil alkimia yang cukup.
kekuatannya meningkat pada tingkat yang menakjubkan. Paling-paling dalam waktu setengah tahun, atau bahkan dalam periode yang lebih pendek, ia akan dapat mencapai batas kekuatan maksimum 20 Star of Shattering Void Tier. Ekspresi penuh perhatian muncul di wajahnya, tetapi rambutnya langsung berdiri tegak. Orang lain benar-benar muncul di halaman rumahnya tanpa peringatan. Orang ini berpakaian serba hitam, dan selubung menutupi wajahnya. Dia bahkan mengenakan jubah, dan bahkan sosoknya tidak dapat dibedakan. Apakah ini pembunuh lain dari Dark Knight Hall? Namun, apakah Dark Knight Hall benar-benar berani, begitu berani, benar-benar membuat langkah mereka bahkan dalam batas-batas dari Scarlet Heaven Academy? Mati. Orang berjubah hitam itu berpunuk dingin, dan tiba-tiba bergerak, mengirimkan serangan telapak tangan ke arah Ling Han. Kecepatannya, mengapa sangat lambat? Ling Han bisa dengan jelas melihat bahwa bahkan ada 3 gunung dan sungai yang berkelap-kelip di belakang orang ini. Namun kekuatan pukulan ini hanya 22-23 bintang hancur Tier Void, dan sama sekali tidak cocok dengan tingkat budidaya 1 di tingkat yang lebih tinggi dari Tier Sungai Gunung. Dengan lompatan, dia menghindari pukulan ini. Siu, orang berjubah hitam mengejar, dan sekali lagi memberikan serangan telapak tangan ke arah Ling Han. Kekuatan di balik serangan ini jauh lebih besar, dan telah mencapai level 25 Star of Shattering Void Tier. Hanya terbatas pada para pembudidaya Tier Sungai Gunung, itu akan jauh terlalu mudah bagi mereka untuk meningkatkan kecakapan pertempuran mereka oleh 2 bintang Tier Shattering Void Tier. Itu hanya masalah pikiran. Alis Ling Han berkerut. Dia buru-buru mengelak, dan melarikan diri dari halamannya. Pria berjubah hitam mengejar dengan cepat, dan menyerang tanpa henti. Namun, dia tidak memberikan serangan di tingkat Mountain River Tier, dan hanya menggiring Ling Han ke tempat tertentu. Satu dikejar, sementara yang lain melarikan diri. Mereka bergerak sangat cepat, dan dalam sekejap mata, mereka telah meninggalkan institusi utara dan menuju ke barat. Ling Han segera mengerti, pria itu ingin mengejarnya ke lembaga barat. Di Scarlet Heaven Academy, 4 institusi besar sama tidak kompatibelnya dengan api dan air, dan hubungan mereka dipenuhi dengan persaingan sengit. Jika seorang siswa dari institusi utara muncul di institusi barat, konsekuensi apa yang akan menantinya? Dia akan diremukkan dengan mengerikan. Pria itu ingin menggunakan lembaga barat dan memberinya pelajaran. Pria ini jelas bukan anggota Dark Knight Hall. Jika iya, mengapa dia melakukan sesuatu yang tidak perlu? Selain itu, jika dia benar-benar seorang pria dari Dark Knight Hall, bagaimana mungkin dia bisa masuk ke Scarlet Heaven Academy? Dia akan terbunuh sejak lama. Tetapi seorang pria berjubah hitam, dengan asal-usul yang tidak dapat diidentifikasi, secara praktis melakukan kejahatan di depan umum. Apa artinya ini? Para petinggi akademi pasti tahu identitas orang ini, namun tidak membuat langkah apapun untuk menghentikannya, yang berarti bahwa mereka waspada terhadap pendukung di belakangnya. Kemudian hanya ada 1 orang yang tersisa. Zhao Lun. Orang ini harus menjadi bawahan Zhao Lun, dan atasan di akademi juga tahu bahwa dia tidak akan bertindak sembarangan. Karena itu, mereka memutuskan untuk menutup mata terhadap masalah ini. Bagaimanapun, Zhao Lun adalah satu-satunya putra Jenderal Agung Zhao. Siapa yang tidak berani memberinya wajah? Peng! Pria berjubah hitam tiba-tiba memberikan pukulan berat. Dengan pukulan ini, Ling Han langsung dikirim terbang dan menabrak tembok halaman. Siapa? Siapa ini? Ini adalah area asrama untuk para pembudidaya Shattering Void Tier dari lembaga barat. Segera, banyak sekali orang berlomba dan menemukan Ling Han di antara reruntuhan. Pria berjubah hitam sudah lama melintas, menghilang sepenuhnya dari pandangan. Ling Han berdiri. Pria berjubah hitam itu tidak menggunakan kekuatan penuh dalam pukulan terakhirnya. Namun, serangan itu terlalu cepat, jadi dia tidak bisa menghindar tepat waktu. Secara alami, itu tidak mungkin melukainya. Seseorang dari lembaga utara, ini Ling Han, siswa nomor 1 dari kelompok siswa baru ini, FCK.
Apakah dia pikir dia bisa datang dan mengacau di institusi barat kita hanya karena kecakapan pertempurannya telah melampaui 20 bintang? Bunuh dia, ada sebanyak 2.000 orang di seluruh divisi Shatering Void Tier di Western Institution. Selain itu, mereka semua telah berada di akademi selama lebih dari 5 tahun. Jadi tidak peduli apapun, kecakapan pertempuran mereka telah mencapai setidaknya 15 bintang. Dengan begitu banyak dari mereka ditambahkan bersama-sama kultivator tier Shatering Void Tier apa yang punya pilihan selain mundur. Selanjutnya, itu adalah Ling Han yang telah menerobos masuk ke lembaga barat, dan jika dia ditabrak, dia akan layak mendapatkannya. Jadi, siapa yang bisa dia minta keadilan? Dia dipaksa. Siapa yang memaksamu? Pria berjubah hitam. Apakah kamu bercanda? Siapapun bisa memakai jubah hitam dan dia akan menjadi pria berjubah hitam. Ling Han tersenyum dingin di dalam. Dia tahu bahwa Zhao Lun berusaha membuat masalah untuknya. Dia tidak berani membunuhnya di akademi, tetapi putra jenderal besar Zhao bisa mengacaukan dan memberimu kesulitan. Apa yang bisa kamu lakukan? Jika dia bukan pasangan yang cocok untuk mereka, dia pasti akan dihajar habis-habisan, dan jika dia menang, dia juga akan mengumpulkan kemarahan siswa-siswa lembaga barat di Mountain River Tier. Bukankah Anda bertingkah agak terlalu sombong, datang sendirian ke institusi barat untuk bertahan? Ling Han ingat bagaimana Sui Yanyu menggambarkannya. Zhao Lun adalah ular berbisa, ini benar-benar deskripsi yang sangat pas. Hong, segera, beberapa lusin orang bergegas mendekat. Sekarang, mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, jadi mereka secara alami tidak sedikit pun takut pada Ling Han. Ling Han mengulurkan tangan, dan segera meraih salah satu dari mereka. Menempatkan orang di depannya sebagai perisai daging dengan senyum, dia berkata, "Semuanya, aku tidak sengaja tersesat, maaf. Aku akan pergi sekarang, dan kita akan berpisah tanpa perasaan keras, oke? Kau berani menerobos masuk ke lembaga barat kita, dan masih berencana untuk mondar-mandir keluar dari wilayah kita dengan santai. Ling Han, bukankah kamu sedikit terlalu sombong di sini? Apakah kamu akan bisa menyombongkan diri nanti bahwa kamu berhasil menerobos sendirian ke lembaga barat kita dan pergi tanpa cedera? Dalam mimpimu, mereka semua bergerak, tetapi karena ada perisai manusia, mereka tentu saja merasa was-was. Jika kamu mampu, jangan sandera, itu benar, mari kita bertarung dengan jujur dan jujur. Mereka berseru, berusaha mendorongnya untuk bertindak. Ling Han tidak bisa menahan senyum. Beberapa ratus hingga lebih dari 1.000 kalian melawan hanya satu dari saya, dan ini masih dapat dianggap sebagai pertarungan yang jujur dan jujur? Tetap saja, dia benar-benar tidak takut. Karena kalian semua ingin bertarung, maka mari kita bertarung. Ling Han dengan santai melemparkan sandera di genggamannya ke satu sisi. Apa yang membuatnya takut? Haha, pukul dia. Beberapa lusin orang sekali lagi bergegas, dan bahkan lebih mengelilingi mereka untuk menonton perkelahian. Bahkan serangan biasa dari Shatering Void Tier dapat menembakkan serangan dari jarak lebih dari 30 meter. Tetapi lebih dari 1.000 dari mereka benar-benar masih terlalu banyak, dan itu pasti mustahil bagi mereka untuk memberikan serangan mereka semua pada saat yang sama. Ling Han mengepalkan tangan kanannya, dan meninju. Peng, kekuatannya benar-benar terlalu kuat. Sebuah pukulan dari dia, dan itu seperti puncak gunung yang runtuh. Seketika, lebih dari selusin orang dikirim terbang, dan langsung pingsan. Para siswa lembaga barat semua terkejut. Kecakapan pertempuran macam apa itu jika seandainya satu pukulan bisa mengirim lebih dari selusin dari mereka terbang? Mereka telah diterima oleh Scarlet Heaven Academy. Jadi siapa di antara mereka yang tidak jenius di antara para jenius? Ayo pergi. Aku tidak percaya kita masih tidak bisa berurusan dengannya ketika ada banyak dari kita di sini. Seperti lautan, orang-orang bergegas menuju Ling Han. Namun, Ling Han hanya perlu menembakkan pukulan, dan akan ada lebih dari selusin orang yang dikirim terbang seperti sedotan. Mereka akan pingsan dengan satu serangan, dan kehilangan semua kemampuan untuk melanjutkan pertempuran. Lebih dari selusin pukulan kemudian, lebih dari 200 orang jatuh ke tanah. Meskipun ada hampir 1.800 orang dari lembaga barat masih berdiri, itu hanya masalah yang bisa diselesaikan dengan tambahan 100 atau lebih pukulan. Terlalu mengerikan,
bagaimana mungkin seorang pembudidaya Sutering Void Tier sekuat ini? Mereka semua adalah manusia. Jadi mengapa perbedaan di antara mereka begitu besar? Haruskah mereka juga memasuki dunia kecil dan belajar melalui pengalaman? Apakah ada orang lain? Ling Han bertanya dengan tenang, matanya menyapu 1.800 orang yang tersisa. Orang-orang yang melewati pandangannya tidak bisa tidak menurunkan mata mereka, tidak berani melakukan kontak mata dengannya. Dia jelas tidak dilengkapi dengan ki raja. Jadi mengapa dia memiliki intimidasi yang sangat kuat? Ayo pergi. Kita pasti tidak bisa membiarkannya pergi dengan mudah. Kalau tidak, apa yang akan tetap menjadi kebanggaan lembaga barat kita? Kita harus menahannya dengan cara apapun. Chapter 935. Tak terkalahkan, menyapu semua oposisi. Para siswa dari lembaga barat melonjak maju terus, berlari maju dengan berani tanpa peduli dengan keselamatan mereka. Ini bukan duel fana. Tidak peduli seberapa keras Ling Han, dia tidak mungkin membunuh atau melumpuhkan mereka. Akibatnya, mereka kehilangan banyak kewaspadaan mereka, dan membangkitkan pertumpahan darah dan keberanian mereka, bertekad untuk memberikan asteris ngan ini yang tidak berani menganggap lembaga barat mereka dengan serius meronta-ronta. Sayangnya, tidak peduli berapa banyak domba yang ada, bagaimana mungkin mereka cocok untuk singa yang ganas? Apalagi ketika mereka bahkan tidak bisa dianggap domba di depan Ling Han. Ling Han melempar tinjunya dengan ceroboh, dan orang-orang berpencar seolah-olah itu bunga yang berserakan oleh peri dewa. Peng, segera, lebih dari selusin orang dikirim terbang. Tampaknya diselesaikan dengan sangat mudah, dan tidak sedikit pun sulit. Kakak senior Jia, semuanya terserah Anda sekarang. Semua orang mengalihkan pandangan kepada seorang pria muda kurus. Dia tampak seperti tauge, dan seluruh tubuhnya tampak seperti kulit yang membungkus tulang. Pria muda ini mengangguk, dan tiba-tiba menarik napas dalam-dalam. Peng, bahu dan tangan kirinya sepertinya telah dipompa penuh udara, dan tiba-tiba membesar. Kemudian, itu adalah lengan kanannya, batang tubuh, kedua kakinya. Hanya kepalanya yang masih mempertahankan penampilan aslinya. Tiba-tiba, ia berubah dari tauge menjadi raksasa setinggi 9 meter. Otot-ototnya meledak, dan memantulkan cahaya seolah-olah tertutup oleh lapisan minyak. Kakak senior telah mengembangkan teknik menelan surga yang tidak lengkap. Biasanya, dia hanya memiliki kekuatan pertempuran 18 star, tapi begitu dia meledak, kecakapan pertempurannya bisa mencapai 21 star, atau bahkan lebih dari itu. Bakat senior Brother Jia tidak lebih lemah dari Ye Chengyun di tempat pertama. Namun, Ye Chengyun bisa mencapai 21 bintang kecakapan pertempuran dalam kondisi normal, sedangkan kecakapan pertempuran senior Brother Jia pasti akan mampu melampaui dia. 22 bintang, semua orang dipenuhi dengan antisipasi. Kakak senior mereka Jia seharusnya bisa menyelamatkan hari itu, menekan Ling Han agar lembaga barat tidak terus merasa malu. Peng, senior Brother Jia bergegas menuju Ling Han. Sosoknya saat ini sangat besar dan sangat menakutkan. Setiap langkah yang dia tempatkan di tanah sama kerasnya dengan tepukan guntur, dan bahkan tanah itu sendiri bergetar seolah akan terbelah kapan saja. Dengan dia bergegas keluar seperti itu, semua orang berlarian pergi. Kakak senior Jia terlalu kuat sekarang. Mereka akan menderita bahkan jika hanya gelombang kejut melanda mereka. Hong, senior Brother Disciple Jia menembakkan pukulan, mengarah ke kepala Ling Han. Di depan tubuh kolosalnya yang tingginya 9 meter, Ling Han praktis seperti bayi yang baru lahir. Sangat kecil. Bunuh dia sampai mati, masa bersorak. Ling Han sedikit terkejut. Pertempuran kecakapan raksasa ini meledak dengan benar-benar melampaui milik Ye Chengyun. Sayangnya, dia jelas menggunakan semacam teknik rahasia untuk secara paksa meningkatkan kecakapan pertempurannya, dan hanya bisa mempertahankan kecakapan pertempurannya yang ditingkatkan untuk waktu yang sangat singkat. Namun justru karena itulah bahwa ledakan kecakapan pertempuran yang terfokus secara alami akan sangat menakutkan. Namun, dibandingkan dengan Ling Han, sedikit kecakapan pertempuran ini sama sekali tidak cukup. Ling Han mengulurkan tangannya, menangkis dengan ringan.
Tinju yang ditembakkan kakak senior tidak bisa turun lebih jauh begitu tiba tepat di atas kepala Ling Han. Tapi, karena dua sosok mereka benar-benar tidak setara, sementara kepalan tangan dari brother senior Jia ini sangat besar, menutupi kepala Ling Han, yang lain tidak akan bisa melihat situasi yang sebenarnya. Banyak dari mereka berpikir bahwa Ling Han telah dipukul, dan mau tidak mau mulai bersorak. Mereka meraung untuk sementara waktu, tetapi ketika mereka menemukan bahwa Ling Han masih berdiri teguh, mereka tidak bisa tidak terlihat kaget. Apakah orang ini monster? Ling Han mengangkat tangannya, dan tubuh besar saudara senior Jia diangkat tinggi di atas kepalanya. Dia seperti seekor semut yang mengangkat singa besar, membuat adegan yang aneh dan tidak harmonis. Pergi, Ling Han menepuk tangannya, dan Siu, saudara senior Jia dibuang. Dia mendarat dengan berat di dinding, dan berhenti dengan keras. Senior brother Jia mengeluarkan kentut yang sangat keras, meluncurkan seluruh tubuhnya ke udara. Namun, tubuhnya dengan cepat menyusut, dan dalam sekejap, dia kembali ke ukuran aslinya. Kecakapan pertempurannya juga telah kembali ke 18 Star of Shattering Void Tier. Bahkan seseorang sekuat kakak senior Jia bukan tandingan Ling Han. Akhirnya, para siswa lembaga barat menjadi takut. Orang yang mereka hadapi bukanlah jenius biasa. Keuntungan dalam jumlah tidak sedikit pun berguna di depan monster ini. Ling Han tersenyum, dan bertanya, "Kamu masih ingin bertarung?" Mereka semua memandang orang-orang yang terbaring di mana-mana. Pada saat ini, jumlahnya telah melampaui lebih dari setengah dari mereka. Namun Ling Han masih tampak seolah-olah dia belum melakukan pemanasan, benar-benar tenang dan tenang. Mereka menggelengkan kepala secara bersamaan. Mereka tidak akan bertarung lagi. Orang ini terlalu mengerikan. Taruhan terbaik mereka adalah menunggu monster ini bergerak maju ke tier Sungai River sehingga mereka bisa meminta kakak laki-laki dan kakak perempuan senior mereka di tier Sungai River untuk menanganinya. Jika kita tidak akan bertarung lagi, aku akan kembali tidur. Ling Han tidak mengatakan kata-kata maaf lagi. Dia telah menghempaskan lebih dari setengah dari orang-orang dari lembaga barat ke tanah. Jadi jika dia mengatakan sesuatu di sepanjang garis permintaan maaf, itu akan seolah-olah dia pamer, memiliki efek sebaliknya. Dia pergi, lengannya bersilang di punggungnya. Orang-orang di lembaga barat hanya bisa menonton tanpa daya, mata mereka menembak. Sebenarnya, Ling Han sendiri juga sangat tidak senang. Meskipun dia benar-benar menunjukkan kekuatannya di sini, dia terpaksa melakukannya. Zhao Lun, sepertinya perseteruan kita sudah mapan, pikir Ling Han. Apakah dia memiliki kemampuan untuk menentang Zhao Lun sekarang? Tidak. Mengesampingkan Zhao Lun, bahkan 3 pengikut hebat di bawahnya, serta bawahan di bawah pengikut ini, adalah orang-orang yang bukan lawannya. Tidak ada yang bisa dilakukan. Kesenjangan antara tier Sungai Mountain dan Shattering Void Tier terlalu besar. Aku harus bergegas ke tier Sungai Mountain. Kemudian, dengan potensi saya, pasti tidak akan sulit untuk menjadi seorang jenius bintang 5. Kemudian, saya akan bisa mencocokkan lawan di tingkat tengah dari tingkat menengah dari Mountain River Tier ketika saya sendiri berada di tingkat yang lebih rendah. Setidaknya saya tidak akan begitu pasif. Zhao Lun membenci saya karena suster senior Sui, jadi dia akan menjadi kelemahannya. Kemudian, saya akan berpura-pura menjadi akrab dengan suster senior Sui untuk membalasnya. Saya bukan seseorang yang tidak membalas dendam padahal seharusnya begitu. Pada hari kedua, penilaian bulanan yang dilakukan sebulan sekali di institusi utara dimulai. Ini untuk menilai kemampuan semua orang dan memeriksa apakah kemampuan mereka membaik atau menurun. Lagi pula, ada beberapa yang masuk ke akademi dengan gigi terkatup setelah mereka berhasil mendaftar ke akademi. Tidak dapat dihindari bahwa mereka akan santai dan tidak lagi bekerja keras dalam berkultivasi. Jadi, mungkin saja kemampuan mereka untuk tidak naik, tapi malah jatuh. Jalan seni bela diri adalah pertempuran yang berat. Jika kemampuan seseorang menurun, pertama kali akan memberi mereka peringatan, yang kedua akan menghasilkan penghapusan semua kondisi yang menguntungkan, dan yang ketiga akan menyebabkan pengusiran. Dengan demikian, penilaian bulanan masih cukup penting. Lebih dari 500 siswa baru tiba.
Mata Sui Yanyu menyapu wajah setiap orang, dan dia berkata, hari ini, penilaian bulanan akan dilakukan. Setiap orang harus mengerahkan upaya penuh mereka ke dalamnya. Jika Anda berkinerja lebih buruk daripada ketika Anda memasuki akademi, Anda akan menerima peringatan dari akademi, dan setelah 3 kali, Anda akan langsung dikeluarkan. Ya, mereka semua menjawab dengan sangat serius. Ling Han mengangkat tangannya, berdiri, dan bertanya, kakak senior, jika kita mendapatkan tempat pertama, apakah ada hadiah? Sui Yanyu menggelengkan kepalanya, dan menjawab, tidak. Tidak ada hadiah. Seketika, Ling Han kehilangan minat. Berbaring di atas meja, dia tertidur. Jika tidak ada hadiah, motivasi apa yang ada baginya untuk melakukannya dengan baik? Melihat penampilannya yang santai, Sui Yanyu hanya bisa merasa kesal. Orang ini, kemampuannya jelas sangat kuat, jadi mengapa dia tidak memiliki sedikit pun ketegasan? Di mana rasa tanggung jawab Anda? Jika bukan karena fakta bahwa pria ini adalah suaminya, dia benar-benar tidak akan repot-repot bersamanya. Ayo mulai, katanya, tidak senang. Tes yang disebut ini, secara sederhana, adalah pertarungan. Jika bukan itu masalahnya, apalagi yang bisa terjadi, namun tidak ada yang berani menantang Ling Han. Mereka semua sepakat diam-diam bahwa dia ada di tempat pertama. Benar-benar lelucon. Baru kemarin, saudara senior Ling menantang seluruh institusi barat sendirian. Seberapa hebat itu, jika Anda lebih kuat dari saudara senior Ling? Maka bukankah Anda harus keluar juga jika lembaga barat datang dan mencari masalah? Bukankah itu mencari pemukulan? Dengan demikian, Ling Han jelas tidak bertempur satupun. Tetapi ia secara otomatis mendapatkan tempat pertama dalam penilaian bulanan ini. Chapter 936. Alam Misteri Laut Surgawi. Setelah pemeriksaan, Ling Han sengaja mendekati Sui Yanyu untuk mengajukan pertanyaan, mendekatinya. Dia sangat berpengalaman dalam kultivasi, dan memiliki pemahaman yang luar biasa mendalam. Beberapa kata, dan dia sudah berhasil membangkitkan minat Sui Yanyu. Dia benar-benar tidak menyadari bahwa dia terlalu dekat dengan Ling Han. Mungkin, di dalam hatinya, dia sudah diam-diam menyetujui Ling Han memiliki hak-hak tertentu, karenanya membiarkan penjagaannya turun. Ling Han diam-diam tertawa di dalam hatinya. Pasti ada mata-mata Zhao Lun di sini. Jika itu masalahnya, perhatikan baik-baik dan cepat laporkan. Institusi Barat. Beberapa pria muda yang memiliki gambar gunung dan sungai berkibar di belakang mereka berdiri dengan tangan tergenggam di belakang, memandang ke bawah pada sekelompok siswa junior dan murid-murid SMP yang hancur berkeping-keping void tier. Ekspresi mereka sangat tidak menyenangkan. Hanya satu orang, pengisian daya sendirian, namun banyak dari Anda bahkan tidak bisa menghentikannya, dan bukan saja kamu banyak gagal menghentikannya, tetapi juga membiarkannya melukai begitu banyak orang. Kalian sekelompok sampah yang tidak berguna, atau begitulah saudara-saudara senior dari Mountain River Tier menegur mereka. Mereka semua berasal dari bagian tingkat bawah dari institusi barat. Setelah mengetahui bahwa Ling Han sendirian menyebabkan kegemparan di divisi Shattering Void Tier kemarin, mereka datang hari ini untuk memverifikasi situasi. Mungkinkah Ling Han ini mungkin memiliki semacam kekuatan manusia super? Mereka tidak merasakan apapun selain jijik. Lagi pula, ada terlalu banyak siswa di Scarlet Heaven Academy, dan hanya seorang kultivator Shattering Void Tier tidak peduli seberapa jeniusnya dia tidak akan membutuhkan perhatian dari Tier Sungai Mountain. Oleh karena itu, mereka merasa itu tidak dapat dipahami. Saudara-saudari junior lembaga barat ini benar-benar terlalu lemah, sebenarnya membiarkan seseorang dengan mudah datang dan pergi, dan dengan demikian secara tidak sengaja menyebabkan lembaga barat kehilangan muka. Saudara senior Liu, bahwa Ling Han benar-benar sangat kuat. Ketika dia berduel dengan Luo Ba beberapa hari yang lalu, dia membunuh Luo Ba hanya dengan satu gerakan, seperti yang disaksikan oleh saksi pertandingan. Kakak bruder senior Liu, yang bernama Liu Heng, telah mencapai puncak penanaman di tingkat yang lebih rendah dari tingkat sungai gunung, dan pada saat yang sama juga jenius bintang 1. Dia adalah yang terkuat dari orang-orang ini, dan dengan demikian diakui sebagai pemimpin di antara beberapa pembudidaya tier sungai gunung ini.
dengan wajah dipenuhi dengan ketidakpedulian, Liu Heng mencibir, "Luo Ba, salah satu dari 3 elit yang disebut sebagai generasi muda dari ibu kota kekaisaran, kecakapan pertempurannya tidak lebih dari 18-19 bintang." Sebagai balasan untuk kakak senior Liu, Luo Ba telah menyempurnakan batu darah, dan kecakapan pertempurannya telah mencapai 21 bintang. Sebelumnya, dia berdebat dengan Ye Chengyun, yang setelah 3 gerakan berakhir seri, seorang siswa melaporkan. Hanya setelah mendengar ini, Liu Heng dan kelompoknya mengungkapkan ekspresi terkejut, karena bahkan mereka sendiri belum mencapai kehebatan pertempuran 21 bintang di tempat pertama. Kemarin, kakak senior Jia juga pergi keluar, tetapi masih dikalahkan oleh Ling Han dalam 1 gerakan, kata siswa lain. Ekspresi Liu Heng menjadi semakin khusyuk ketika dia berkata, "Jika begitu, maka bukankah orang itu sudah mencapai kekuatan 23 bintang?" "Itu tidak sepenuhnya mustahil," jawab seorang siswa Mountain River Tier. "Sejauh yang saya tahu, pria itu naik ke sini dari dunia kecil. Dan di atas itu, juga seorang kaisar yang membuka langit." Kakak senior Liu, ada desas-desus bahwa jika seseorang datang dengan membuka langit, mereka akan dihargai oleh langit dan bumi. Dihadiahi oleh langit dan bumi, Liu Heng bertanya. Meskipun dia jenius di Mountain River Tier, umumnya dia tidak akan repot dengan urusan dunia kecil. Untuk apa membuka langit dan diberi hadiah oleh langit dan bumi? Apa hubungannya dengan dia? Dikatakan bahwa seseorang dapat memperoleh infus kekuatan, dengan demikian menebus kesenjangan kekuatan dari 3 bintang terakhir. Liu Heng sekarang terpana dengan kagum ketika dia berkata, membuka langit membutuhkan kecakapan pertempuran setidaknya 20 bintang. Ditambah dengan kekuatan 3 bintang, kecakapan pertempurannya telah mencapai 23 bintang. Ini seharusnya tidak bisa dijelaskan. Pastinya tidak ada satupun di antara Shattering Void Tier yang bisa menyamai monster seperti itu. Benar, dia tiba-tiba bertepuk tangan, dan berkata, persaingan antara 3 kekaisaran akan segera dimulai, yang juga menandakan pembukaan alam surgawi laut misterius. Kakak senior Liu, apa maksudmu? Hehe, jika orang itu bisa masuk ke alam misteri laut surgawi, maka nyawa dan kematiannya akan berada di tangan kita, cibiran Liu Heng. Haha, jika dia memenuhi syarat untuk masuk, maka kita akan memberinya pelajaran di air terjun. Dengan nada mengkhianati keheranan dan ketidakpercayaannya, Zhao Lun bertanya, bahkan seluruh lembaga barat tidak bisa menghentikannya. Pengikut kedua anak buahnya, Bai Yuanxi, dengan hormat berkata, sebagai balasan untuk Tuan Muda, kecakapan pertempuran pria itu diduga telah mencapai 23 bintang. Tanpa dukungan kekuatan bangsa, diperkirakan tidak ada di antara Shattering Void Tier yang bisa mengalahkannya. Ekspresi Zhao Lun tiba-tiba menjadi gelap ketika dia berada di Shattering Void Tier. Dia hanya mencapai kecakapan pertempuran 20 bintang. Namun sekarang ada seseorang yang kecakapan pertempurannya melampaui dia dengan 3 bintang yang baik. Dia menemukan itu agak tidak menyenangkan. Dengan kehebatan pertempurannya, kali ini dia pasti akan bisa memimpin kerajaan kita untuk memenangkan tempat pertama dalam kompetisi di antara 3 kerajaan. Yang Mulia Kaisar, permaisuri itu adil dan adil dalam memberikan hukuman dan memberikan hadiah di mana itu dibenarkan, jadi mungkin dia akan memberinya kesempatan untuk masuk ke alam misteri laut surgawi, Bai Yuanxi menambahkan. Alam misteri laut surgawi, mata Zhao Lun berkilau. Alasan mengapa ia bisa menjadi jenius bintang 4 memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan masuknya ke alam misteri laut surgawi di masa lalu, yang memungkinkannya untuk mencapai kemampuan khusus. Jika dia masuk ke alam misteri laut surgawi, maka jangan biarkan dia keluar lagi, katanya dengan dingin. Meskipun dia tahu temperamen Sui Yanyu seperti punggung tangannya, fakta tetap bahwa rumor baru-baru ini masih membuatnya sangat tidak senang. Ya, Bai Yuanxi segera setengah berlutut. Waktu berlalu dengan cepat. Ling Han sangat rendah hati, dan tetap berada di dalam akademi, tidak memberi kesempatan pada Dark Knight Hall untuk membunuhnya. Di pihak Zhao Lun, dia juga menjadi agak damai, dan tidak mendatangkan malapetaka lagi. Hari demi hari, persaingan di antara 3 kekaisaran semakin dekat. Pada hari ini, Ling Han dipanggil oleh Menteri Kiri.
Besok adalah hari kompetisi di antara 3 kekaisaran. Dengan demikian, dia akan tinggal di residence Menteri Kiri hari ini dan memasuki istana kekaisaran bersama Menteri Kiri besok. Persaingan antara 3 kekaisaran diadakan setiap 10 tahun sekali, dan tempat yang dipilih diputar antara mereka bertiga. Tahun ini, kebetulan giliran Chaotic Star Majestic Empire. Kalau tidak, mereka harus berangkat setidaknya setengah bulan sebelumnya. Ling Han, jika Anda tampil baik kali ini, Anda seharusnya bisa mendapatkan kesempatan untuk masuk ke alam misteri Laut Surgawi, Menteri Kiri tiba-tiba menyebutkan. Ling Han menatap kosong, dan bertanya, "Tuanku, apa alam misteri Laut Surgawi? Beraninya kau, apakah Anda memenuhi syarat untuk mengajukan pertanyaan di depan Menteri Kiri?" Siang Cheng Yun memarahi dia sekaligus. Menteri Kiri tersenyum halus, tangannya bergerak dalam gerakan melambai ketika dia berkata, tidak masalah. Di dalam misteri realm, ada jenis batu yang dapat membantu para penggagas Shattering Void Tier membentuk gunung dan sungai, yang secara tak terbatas memperpendek waktu yang diperlukan untuk menerobos dan juga sangat meningkatkan tingkat keberhasilan. Mengingat itu memiliki efek seperti itu, kita semua menyebutnya sebagai Mountain River Stone. Ini adalah spesialisasi dari alam misteri Laut Surgawi. Mengapa demikian, dan mengapa itu tidak ditemukan di tempat lain, yang tidak ada yang tahu? Beberapa batu sungai gunung yang unik bahkan memiliki efek luar biasa. Misalnya, Heavy Origin Stone dapat membuat gunung dan sungai yang Anda bentuk memiliki efek yang sangat berat. Mengundurkan diri saat bertempur akan menyebabkan lawanmu terbebani oleh gunung dan sungai. Sementara itu, Flame Stone akan membiarkan gunung dan sungaimu memiliki kekuatan berapi-api yang ekstrim. Tidak ada benda yang tidak akan meleleh. Namun, alam misteri Laut Surgawi memiliki batasan khusus pada tingkat budidaya seorang pembudidaya, dan hanya memungkinkan tingkat budidaya maksimum dari tingkat yang lebih rendah dari tier sungai gunung untuk masuk. Oleh karena itu, ada banyak dari mereka di akademi Anda yang dengan sengaja menekan kultivasi mereka hanya demi masuk ke alam misteri Laut Surgawi beberapa kali lagi. Menteri Kiri telah berbicara banyak dalam satu tarikan napas, ekspresi nostalgia bermain di wajahnya. Ketika saya masih muda, saya tidak memiliki banyak latar belakang. Oleh karena itu, saya tidak memiliki kesempatan untuk masuk. Kalau tidak, jika saya bisa memiliki kekuatan rahasia tertentu dari tingkat sungai gunung, mungkin kecakapan pertempuran saya sudah bisa mencapai tingkat jenius bintang 5. Ling Han heran. Jika bahkan Menteri Kiri memiliki emosi yang mendalam terhadapnya, maka alam misteri Laut Surgawi ini benar-benar tempat yang layak untuk dikunjungi. Chapter 937. Pertempuran panggung dimulai. Menteri Kiri hanya menghela nafas, tetapi tidak lebih jauh menguraikan situasi alam misteri Laut Surgawi. Karena Menteri Kiri tidak mengatakan apa-apa, Ling Han tentu saja tidak menyelidiki informasi lebih lanjut. Dia bermaksud untuk mencari tahu lebih banyak tentang hal itu dari Sui Yanyu sekembalinya. Mereka menaiki kereta Menteri Kiri, kecepatannya luar biasa, dan mereka tiba di luar istana kekaisaran dalam waktu singkat. Ketika mereka mencapai titik ini, bahkan Menteri Kiri tidak bisa membawa gerbongnya. Setelah mereka turun dari kereta, para penjaga memeriksa identitas trio sebelum membiarkan mereka lewat. Sementara kita di sini, kamu tidak boleh berbicara dengan tergesa-gesa. Menteri Kiri memperingatkan dengan keras. Ya, Ling Han dan Siang Cheng Yun mengakui. Ini adalah otoritas pusat dari seluruh Chaotic Star Majestic Empire, dan salah satu dari 3 administrasi pusat planet perdamaian bersama. Tema warna utama istana adalah merah muda itu sangat feminin, tetapi tidak ada yang membantunya, karena penguasa di sini adalah seorang permaisuri dengan reputasi kecantikan nomor 1 di dunia. Bahkan para raja dari 2 empire majestic lainnya bersedia menyerahkan wilayah mereka dan tahta untuknya. Jika dia tidak penuh dengan pesona feminin, siapa yang akan? Ling Han agak berharap. Dia akhirnya bisa bertemu dengan Yang Mulia Kaisar, permaisuri legendaris, dan melihat sendiri betapa memikat dan mempesonanya dia bahwa bahkan 2 raja besar lainnya akan bersedia untuk menjadi rakyatnya.
Siang Chengyun juga tidak bisa menghentikan dirinya dari hiperventilasi. Bukannya dia belum pernah melihat permaisuri sebelumnya, tetapi kecantikannya terlalu memikat, sedemikian rupa sehingga pemikiran untuk bertemu dengannya membuat jantungnya berdetak lebih cepat dan napasnya acak-acakan. Dapat dikatakan bahwa siapapun yang telah melihat Yang Mulia Kaisar, sang permaisuri, tidak akan lagi melihat orang lain sebagai seorang yang cantik, dan hanya bisa memiliki mata untuk karakter yang menakjubkan dengan kemampuan menyebabkan kekacauan di antara rakyat biasa. Dibandingkan dengan permaisuri, kecantikan lain yang disebut akan benar-benar redup dibandingkan, dan dianggap ampas di antara ampas. Memasuki jauh ke dalam istana, para penjaga di sini digantikan dengan perempuan. Mungkin karena takut pria tidak bisa diandalkan, jika mereka adalah penjaga di sini, kemungkinan penggelapan akan lebih tinggi, dan pada gilirannya, itu tidak aman. Tempat untuk kompetisi seni bela diri telah didirikan di Imperial Training Field. Tidak hanya tempat dari kompetisi besar, area tempat duduk untuk para penonton juga sangat besar. Ada 4 tribun penonton yang menjulang tinggi di atas seperti tebing yang menggantung, yang terletak di selatan sejauh ini yang terbesar, seperti raja di antara mereka. Ini tentu saja kursi eksklusif permaisuri, biasanya hanya 9 raja yang diizinkan pergi ke sana. 3 tribun lainnya jauh lebih kecil. Yang terletak di timur telah ditugaskan ke Kaisar Eternity Sky Majestic Empire, yang di barat ditugaskan ke Jade Drop Majestic Empire, dan yang di utara akan dibagikan oleh pejabat tinggi seperti kiri dan kanan menteri dan 7 jenderal besar. Kapanpun ketiga kerajaan-kerajaan mengadakan kompetisi ini, mengingat bahwa ini akan melibatkan kebanggaan seluruh bangsa, standarnya sangat tinggi. 2 Majestic Empires lainnya masing-masing mengirim putra mahkota untuk memimpin tim masing-masing. Memimpin langit keabadian tim Majestic Empire adalah saudara kaisar saat ini, sementara tim Jade Drop Majestic Empire dipimpin oleh paman keempat kaisar mereka. Mereka semua adalah petinggi yang kuat yang berdiri di atas semua lapisan masyarakat, dan tingkat kultivasi mereka telah mencapai tier tubuh surgawi. Tentu saja, Ling Han tidak memenuhi syarat untuk duduk di salah satu dari keempat tribun. Adapun Siang Chengyun, dia hanya bisa berdiri di tribun utara berkat menteri kiri. Tentu, berada di bawah berarti Ling Han tidak bisa melihat situasi di tribun tinggi di atas, yang membuatnya merasa agak disesalkan karena dia tidak akan dapat melihat permaisuri Chaotic Star Majestic Empire bahkan jika dia datang. Bukannya dia menyimpan perasaan khusus untuk Yang Mulia Kaisar, permaisuri. Hanya saja dia telah mendengar begitu banyak tentang kecantikannya yang luar biasa sehingga tidak dapat diperbandingkan sehingga membuatnya penasaran, dan dia ingin melihatnya dengan matanya sendiri. Para kontestan dari 3 Empires Majestic berdiri di lapangan pelatihan imperial. Sebuah panggung telah didirikan di tengah. Ini adalah pertarungan panggung. Tentu, akan ada aturan untuk pertarungan panggung. Setiap kontestan yang jatuh dari panggung akan dianggap dikalahkan. Kalau tidak, jika satu bisa melarikan diri dan yang lain mengejar, lalu kapan kompetisi akan berakhir? Dengan jenis petinggi yang kuat hadir di sini, bagaimana mereka bisa menghabiskan begitu banyak waktu menonton pertunjukan para penggarap Void Tier Shattering? Saudara Ling, saya baru saja mendapat kabar. Kali ini ada masalah. Siang Chengyun tiba-tiba berlari, melambaikan tangan kepada 8 orang lainnya, dan berkata, "Semua orang, datang dan dengarkan." "Masalah apa?" kata Ma Xing dengan tangan kosong. "Dengan saudara Ling di sini, kita pasti akan mengambil tempat pertama." Itu benar, yang lain mengangguk satu persatu. Penampilan Ling Han telah benar-benar memenangkan mereka. Siang Chengyun benar-benar menggelengkan kepalanya ketika mengatakan, "Hanya itu saya baru saja menerima beberapa informasi, dan melakukan penelitian saya pada latar belakang para kontestan dari 2 Empires Majestic lainnya. Mereka juga memiliki 2 kontestan luar biasa. Bisakah mereka lebih luar biasa dari Brother Ling?" kata Ma Xing sambil mengangkat tangannya. Tampaknya tidak terganggu. Siang Chengyun menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Para kontestan dari Eternity Sky Majestic Empire dikatakan keturunan dari Pichok Flame King. Sedangkan yang dari Jade Drop Majestic Empire dikenal sebagai Big Turtle King.
dan berspekulasi untuk jadilah keturunan dari Divine Beast, Black Tortoise 1. Pada saat ini, semua orang sedikit yakin. Setelah hal-hal yang melibatkan Beast Divine, kecakapan pertempuran tidak dapat dipastikan menggunakan akal sehat. Ketika Ling Han agak tertarik, dia berkata, "Itu yang ingin saya lihat." Dia begitu kuat sehingga dia selalu memiliki keunggulan luar biasa dibandingkan dengan para pembudidaya Shattering Void Tier lainnya. Sebaliknya, memiliki orang lain yang bisa menantangnya sebenarnya adalah kejutan yang menyenangkan. Menjadi tak terkalahkan adalah kesepian. Melihat bahwa Ling Han begitu percaya diri, hati semua orang agak tenang. Meskipun Ling Han tidak memiliki keunggulan garis keturunan, dia juga memang luar biasa. Yang Mulia Kaisar Tibat, seorang pejabat wanita berteriak keras, dan suaranya bergema di atas tempat latihan. Semua orang berdiri untuk menyambut kedatangan permaisuri. Ling Han memandang ke arah tribun selatan, namun dia tidak bisa melihat apa-apa. Dia tidak bisa membantu tetapi kecewa. Ada keributan di tribun di atas. Kaisar Chaotic Star Majestic Empire tidak hanya terkenal di seluruh dunia karena kekuatannya yang hebat, kecantikannya yang indah, bahkan telah memenangkan hati dua kaisar lainnya. Siapa yang tidak ingin melihatnya lagi? Sangat disayangkan bahwa karena lokasi, hanya orang-orang di 3 tribun lainnya yang dapat melihat wajah sebenarnya dari permaisuri. "Ayo, mari kita mulai," kata suara yang agak gagap itu adalah milik Raja ke-9. Benar saja, Raja ke-9 dan permaisuri seperti saudara perempuan, dan suara ini ditransmisikan dari tribun selatan di atas. Pemenang untuk tempat pertama di kompetisi sebelumnya adalah Eternity Sky Majestic Empire, jadi mereka akan bertahan. Tempat kedua untuk kompetisi sebelumnya adalah Chaotic Star Majestic Empire, sehingga mereka akan memimpin dalam menyerang terlebih dahulu, sementara Jade Drop Majestic Empire akan menjadi yang kedua untuk diserang. Raja ke-9 telah menyesuaikan emosinya, dan tidak lagi tergagap dalam kalimat berikutnya. 3 Majestic Empires tampaknya telah mengatur urutan penampilan untuk masing-masing kontestan masing-masing. Oleh karena itu, ketika suara Raja ke-9 jatuh, satu kontestan dari Eternity Sky Majestic Empire telah melompat ke atas panggung. Di sisi lain, seorang kontestan dari Chaotic Star Majestic Empire dengan nama Mo Xiang telah memimpin serangan. Ling Han tidak memperhatikannya. Dia akan menjadi yang terakhir berperang, menjadi yang terkuat. Masih ada banyak waktu luang sampai gilirannya. Dia tidak peduli dengan berapa banyak orang yang tersisa di kedua sisi. Dia mencari-cari di stand biasa, dan segera melihat Sui Yanyu. Dia datang dengan orang lain dari akademi. Setelah menemukan tatapan Ling Han, beberapa teman wanita di sekitarnya tiba-tiba tertawa dan mengolok-olok Sui Yanyu, menyebabkan kecantikan memerah karena malu. Ling Han melihat Luo Lai lagi. Dia duduk di belakang beberapa pria paruh baya dan tua. Setelah menemukan tatapan Ling Han, tatapannya sendiri menjadi agak aneh. Itu dipenuhi dengan kemarahan, tetapi dia juga tampak agak senang dengan dirinya sendiri. Namun, orang-orang setengah baya dan tua itu menatap dingin ke arah Ling Han, dan tidak menyembunyikan niat membunuh mereka sedikitpun. Mereka semua adalah anggota klan Luo. Jadi itulah alasan mengapa mereka sangat membenciku, pikir Ling Han pada dirinya sendiri. Kalau begitu, kalian semua sebaiknya menunggu dan melihatku membuat kemenangan besar, membantu kamu lebih membenciku. Chapter 938. Pertahanan tak terkalahkan, pertarungan berlangsung sangat cepat. Terkurung di platform kecil tidak menyisakan ruang bagi teknik gerakan untuk dibawa keluar. Dalam beberapa langkah, kontestan sudah terkunci dalam pertempuran jarak dekat. Itu hanya sedikit lebih dari setengah jam, namun hanya 3 orang yang tersisa di sisi Chaotic Star Majestic Empire, dan tidak ada banyak perbedaan di kedua sisi lainnya juga. Fakta membuktikan bahwa selain Ling Han, monster jenis ini yang muncul sesekali, cadangan 3 talenta tingkat atas dari Majestic Empires kurang lebih sama. Ketika Ma Xing juga dikalahkan, Ye Chengyun melangkah maju untuk bertarung.
Dia memilih 4 lawan dari 2 kerajaan Empire untuk pertama kali memaksa pemimpin tim dari Eternity Sky Majestic Empire keluar. Itu seorang wanita. Dia bertubuh ramping, dengan fitur-fitur yang begitu indah hingga seperti seni dan rambut panjang yang jatuh lurus ke bawah, menyentuh bagian belakangnya. Gaya berpakaiannya juga sangat menyegarkan. Atasannya sangat pendek, dan benar-benar memperlihatkan bentangan kecil pinggangnya, yang adil seperti gading dan batu giok halus. Bagian bawahnya, di sisi lain, dibalut sepasang celana kulit, yang terpotong di bawah lutut, mengungkapkan sepasang betis seperti porselen tanpa cacat, membentuk kontras dengan warna hitam dari celana kulit, yang membuat mereka bahkan lebih bersalju. Sosoknya benar-benar terlalu sempurna. Ia memiliki montok-montok di belakang bentuk buah persik yang matang, begitu menggoda sehingga orang hanya ingin menggigitnya. Cahaya memantulkan celananya membuatnya terlihat lebih mengaduk. Eternity Sky Majestic Empire, Yue Ronger. Dia menangkupkan tinjunya sebagai salam. Ye Chengyun mengungkapkan jejak ekspresi terkejut saat dia membalas gerakan itu, dan sebagai balasannya menyapa, Chaotic Star Majestic Empire, Ye Chengyun. Silahkan, segera setelah formalitas selesai, Yue Ronger segera meluncurkan serangan. Sosoknya melompat keluar sambil memunculkan aliran cahaya. Kecepatannya sangat cepat, muncul di depan Ye Chengyun dalam sepersekian detik saat dia menekan telapak tangannya ke depan. Ye Chengyun terkejut kecepatan ini melebihi apa yang dia harapkan. Namun demikian, dia adalah pemimpin yang menjaga perbatasan partai lawan, dan dia berharap kekuatannya akan sangat tangguh. Bagaimanapun, dia juga seseorang dengan kecakapan pertempuran 21 Star of Shattering Void Tier, dan kekuatannya luar biasa kuat. Dia segera mengepalkan tinjunya dan membantingnya ke arah lawannya. Peng, tinju dan telapak tangan bertabrakan dengan kuat, namun, Ye Chengyun segera dikirim terbang oleh kekuatan dari benturan, dan mendarat di luar platform. Tanpa diduga, dia tidak setara dengan lawannya sama sekali. Mata Ling Han cerah. Pertempuran kecakapan yang ditampilkan wanita ini hanya 21 bintang dan sedikit di atas, bahkan belum 22 bintang. Namun, dia juga tidak menggunakan teknik rahasia sama sekali, yang menunjukkan bahwa kecakapan bertarungnya pasti melampaui 22 bintang, atau bahkan mungkin sudah mencapai 23 bintang. Dengan kekalahan Ye Chengyun, giliran Jade Drop Majestic Empire untuk mengirim pemimpin mereka. Jade Drop Majestic Empire, Zhong Hai. Dia adalah seorang pria dengan sosok yang sangat aneh. Perawakannya tidak pendek, namun punggungnya bungkuk dan punggungnya mirip dengan kura-kura. Tidak hanya datar, tetapi juga membawa bentuk setengah lingkaran. Seorang keturunan kura-kura hitam, itu memang mungkin bukan hanya sekadar desas-desus. Keduanya kemudian terlibat dalam pertempuran sengit. Dari aspek pelanggaran, Yue Ronger lebih unggul. Tetapi Zhong Hai juga mewarisi kemampuan pertahanan kura-kura. Tidak peduli seberapa kuat serangan yang menghadangnya, ia hanya perlu membalikkan badannya, dan punggung yang seperti kura-kura itu bisa dengan mudah menerima serangan apapun. Satu-satunya cara untuk melukainya adalah mendekat dan melawannya dari jarak dekat, tanpa memberinya waktu untuk berbalik. Tetapi untuk bertarung dari jarak dekat akan terlalu berbahaya. Itu juga tidak cocok untuk seorang kultivator kekuatan. Asal itu adalah taktik ofensif seorang kultivator seni tubuh. Kekuatan Yue Ronger jelas melampaui ini. Dia berseru pelan, banyak bulu merak, menghancurkan kosmos. Tiba-tiba, sebaran bulu yang indah muncul di punggungnya, mirip dengan burung merak yang mengipaskan ekornya dengan percikan warna. Selanjutnya, total 72 bulu semua ditembak langsung ke arah Zhong Hai pada saat yang sama. Tidak ada yang namanya pertahanan absolut di dunia ini, hanya pelanggaran yang tidak cukup kuat. Zhong Hai benar-benar menyeringai dan membalikkan badannya seperti sebelumnya, tapi kali ini, punggungnya tiba-tiba menonjol, mencabik-cabik pakaiannya untuk mengungkapkan kulit kura-kura hitam oval. Di permukaannya ada pola-pola surgawi yang pada saat itu sudah terjalin dan memancarkan cahaya. Dia jelas berada di Shattering Void Tier saja, namun dia bisa mengaktifkan pola surgawi. Meskipun hanya sedikit, kekuatan mereka secara alami sangat luar biasa. Ini tepatnya garis keturunannya membiarkan dia memiliki sedikit kekuatan tingkat immortal di muka. Siu, 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 siu,
Banyak bulu yang ditembakkan ke kulit kura-kura, membangkitkan ledakan sinar cahaya yang menyilaukan. Banyak gumpalan menyapu, namun Zhong Hai tidak terluka. Hahaha, Zhong Hai bergerak untuk melawan, tapi dia tidak menyerang, dan hanya menggunakan kura-kura itu sebagai tameng dan menabrak Yue Ronger. Tujuannya sangat jelas. Dia ingin menjatuhkan Yue Ronger dari peron. Kemudian, dia bisa menang tanpa perlawanan. Itu sangat curang, tetapi sangat efektif. Kemampuan pertahanan tempurung kura-kura terlalu menakutkan. Selain itu, ada pola surgawi di atasnya. Kultivator tingkat void hancur yang dibanting dengan itu dulu harus benar-benar di dunia yang sakit. Ketika Yue Ronger dipaksa ke sudut, itu juga sama saja dengan menyatakan kekalahannya. Dia dirobohkan dari platform. Yue Ronger mendidih karena marah. Dalam hal kecakapan pertempuran nyata, dia pasti tidak kalah dengan Zhong Hai, tapi dia terlalu dirugikan dalam pertempuran di platform turnamen, dan kekuatan serangannya yang kuat praktis tidak berguna. Dengan pergantian peristiwa ini, Eternity Sky Majestic Empire akan berada di peringkat ketiga kali ini, dan hanya bisa duduk di sela-sela untuk menonton Chaotic Star Majestic Empire dan Jade Drop Majestic Empire bersaing untuk tempat pertama. Sikap Zhong Hai untuk meraih kemenangan menghasilkan banyak suara mendesis dari para penonton. Keindahan awalnya akan menarik lebih banyak penonton. Sekarang, semua orang secara alami memihak dan mendukung Yue Ronger. Mereka semua terlalu bersemangat untuk mencemooh Zhong Hai dari peron. Tapi, wajah Zhong Hai berkulit tebal seperti kulit kura-kura dan dia berdiri di peron tanpa jejak rasa malu. Sebagai gantinya, dia berbalik ke arah Ling Han dan mengaitkan jari padanya, sikap yang benar-benar memprovokasi. Kakak senior Ling, hilangkan dia. Orang-orang dari Chaotic Star Majestic Empire sangat marah dia terlalu sombong. Ling Han tersenyum tipis, perlahan-lahan berjalan ke depan platform, dan naik ke tangga, tampaknya tidak tergesa-gesa dan tenang sampai ekstrim. Percepat, setelah mengalahkan Anda, kami akan menjadi nomor 1, kata Zhong Hai dengan arogan. Ling Han tidak bergegas, dia juga tidak melambat. Rohnya teguh, bagaimana dia akan bingung oleh orang lain? Dia melangkah ke platform, dan menyapa dengan acuh tak acuh. Chaotic Star Majestic Empire, Ling Han. Jade Drop Majestic Empire, Zhong Hai. Silakan, silakan, demikian pula, tepat setelah salam selesai dan berakhir dengan Zhong Hai segera mengungkapkan senyum mengerikan. Mengacungkan tinju, dia menuduh Ling Han. Ling Han dengan santai menggerakkan tangannya dalam busur tebasan, dan mengeluarkan sekejap pedangki, dengan mudah melawan tinju ini. Kamu memang memiliki kekuatan. Zhong Hai dengan dingin mencibir, tinjunya sekarang hanya untuk menguji air. Ekspresinya kemudian menunjukkan fokus, sementara tinjunya mengepal erat. Matanya yang semula hitam dan putih sekarang telah berubah menjadi putih yang mematikan. Lautan tinju yang furious, dia meraung, dan tiba-tiba tinjunya menyerang secara bersamaan. Segera, suara ombak meletus, dan bayangan gelombang pasang muncul mencolok ke arah Ling Han. Pertempuran kecakapan 22 Star of Shattering Void Tier, hampir mendekati 23 star, Ling Han menilai dalam hatinya. Tapi, seberapa besar kecakapan pertempurannya sendiri telah mencapai sekarang? Pergi, dia bergegas, menyerang ke depan dengan telapak tangan. Kecemerlangan emas melonjak maju, langsung membelah gelombang pasang, dan terus menyerang ke arah Zhong Hai. Ekspresi terkejut segera melintasi wajah Zhong Hai. Apa sebenarnya serangan lawannya ini, yang sebenarnya bisa dengan mudah menerobos Furious Sea of Fish-nya? Dia segera berbalik ini untuk memainkan trik lama yang sama, mengambil keuntungan dari kemampuan pertahanan bawaannya untuk mendapatkan keunggulan. Hong, telapak tangan Ling Han menekan kulit kura-kura. Kedua sosok itu tampaknya membeku di posisi mereka, dengan hanya kelap-kelip pola surgawi pada kulit kura-kura yang terlihat. Dicekal lagi, penonton semua kecewa. Mereka, tentu saja, berharap bahwa Ling Han dapat muncul sebagai pemenang, bahkan bagi mereka yang berada di Eternity Sky Majestic Empire, itu tidak berbeda. Suara yang jernih dan jernih terdengar, dan retakan sebenarnya bisa terlihat muncul di kulit kura-kura. Selanjutnya,
Itu menyebar mirip dengan jaring laba-laba dan dalam sekejap sudah menutupi seluruh kulit kura-kura. Kemudian, sepotong demi sepotong, pecah seperti porselen. Chapter 939. The Empress Summons. Itu hancur. Kura-kura di antara makhluk normal adalah sinonim untuk pertahanan yang kuat. Bahkan harimau atau singa yang ganas tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kulit kura-kura. Selain itu, setelah memasuki tingkat binatang setan, pertahanan kura-kura semakin ditingkatkan. Ketika binatang iblis dibudidayakan ke tingkat tertinggi, itu akan disebut sebagai binatang suci, dan pertahanannya secara alami bahkan lebih luar biasa. Zonghai dilahirkan berbeda, memiliki sepotong garis keturunan dari Divine Beast kuno, kura-kura hitam. Ini tercermin dalam pertahanannya. Dia memiliki tempat di punggungnya yang disebut wilayah Tuhan. Itu disebut demikian karena hanya dewa yang bisa menembus pertahanannya. Melihat platform, semua penonton ternganga kaget. Bahkan ada sejumlah besar tier sungai gunung dan elit Sun Moon tier yang tidak percaya. Linghan jelas hanya di Shattering Void tier. Jadi bagaimana mungkin pertempurannya begitu kuat? Pada platform tinggi, tokoh-tokoh penting dari Drop Jade dan Eternity Sky Majestic Empress bahkan mengarahkan penyelidikan padanya. Apakah Linghan meminjam bantuan dari kekuatan bangsa? Tetapi fakta yang mengecewakan adalah bahwa tidak ada tanda-tanda bantuan eksternal pada Linghan. Selanjutnya, pada totem nasional mereka, 9 puncak gunung itu, tidak ada nama Linghan. Tanpa nama pada totem, dia tidak akan bisa menarik kekuatan bangsa. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Kecakapan pertempuran individu sendiri juga bisa sekuat ini. Ini mengejutkan banyak petinggi karena Shattering Void tier belum masuk ke level immortal dan tidak memiliki efek yang terlalu besar. Dengan demikian, bahkan para jenius hebat hanya menuntut diri mereka untuk mencapai kecakapan pertempuran 20 star. Tidak perlu bagi mereka untuk begitu keras kepala dan mencapai maksimum pada langkah ini. Bagaimanapun, jalur kultivasi benar-benar terlalu lama. Selain itu, tidak peduli seberapa banyak Anda menyempurnakan budidaya Shattering Void tier Anda, berapa banyak lagi bintang yang bisa Anda tingkatkan kemampuan Anda sendiri untuk mencocokkan lawan pada tingkat budidaya yang lebih tinggi dari Anda sendiri. Di tier River Mountain dan Sun Moon, aku juga bisa menyempurnakan kultivasi saya. Jadi bukankah dorongan untuk meningkatkan kekuatan pertempuran saya akan lebih besar? Justru karena pertempuran di tingkat immortal terlalu sulit sehingga meningkatkan level budidaya adalah strategi terbaik. Peng, Zonghai jatuh dari panggung turnamen, melepaskan jeritan kesakitan. Cangkang kura-kura ini adalah bagian dari tubuhnya, dan sekarang setelah dihancurkan dengan paksa, itu secara alami menyebabkan rasa sakit yang memilukan. Tapi, cara dia menang sebelumnya terlalu licik. Jadi ketika masa melihat tampangnya yang menyedihkan sekarang, mereka malah merasakan semacam kesenangan, merasa seperti kemarahan mereka telah dibuang. Peringkat sudah diputuskan. Dalam kompetisi tahun ini antara 3 Empire Majestic, Chaotic Star Majestic Empire berada di tempat pertama, Jade Drop Majestic Empire di urutan kedua, dan Eternity Sky Majestic Empire berada di urutan ketiga. Suara Raja ke-9 terdengar dari panggung tinggi, mengumumkan hasil akhir. Linghan, Ye Chengyun, dan peserta lainnya semuanya dipuji, dan masing-masing menerima 100 True Origin Stone. Ini kekayaan yang cukup besar. Mereka hanya harus bertarung sekali, jadi ini bisa dianggap sebagai hadiah yang besar. Linghan baru saja akan pergi dengan menteri kiri ketika seorang pelayan istana menyusul mereka. Dia pertama kali membungkuk, dan kemudian berkata, di bawah komando Yang Mulia Kaisar, Linghan dipanggil untuk audiensi. Menteri kiri sedikit terpana, tetapi kemudian buru-buru dan dengan hormat menjawab, ya, Siang Chengyun, sementara itu, akan menjadi gila karena cemburu. Kehidupan rendahan dari dunia kecil ini sebenarnya telah dipanggil untuk audiensi dengan permaisuri. Keberuntungan macam apa itu? Bahkan dia hanya bisa melihat permaisuri dari jauh. Dan itu hanya karena dia mengikuti menteri kiri. Dia membanggakan dirinya, tapi sekarang, bocah Void tier hancur ini sebenarnya bisa melakukan kontak dekat dengan permaisuri,
langsung menginjak-injak harga dirinya. Dia menyesal. Mengapa dia membawa Ling Han kembali bersamanya saat itu? Akan lebih baik jika dia baru saja membunuh Ling Han secara langsung. Bukankah akan baik-baik saja hanya dengan mendirikan kaisar boneka? Tetapi sekarang, dia hanya bisa menyesal dan tidak berani melakukan hal lain. Sang permaisuri ingin bertemu dengannya, dan kau berani menghalangi jalannya. Ling Han berjalan dengan pelayan istana itu ke kedalaman istana. Di sini sepi sekali. Selain tentara patroli yang lewat, tidak ada orang lain. Tentu saja, para prajurit semuanya perempuan. Mereka semua dalam tim kecil beranggotakan 10 orang, dipimpin oleh seorang elit yang sempurna di tingkat sungai gunung. Anggota tim juga semua berada di tier sungai gunung. Namun, setelah itu, pelayan istana itu membawa Ling Han ke pintu-pintu aula istana samping. Pintu-pintu itu sepenuhnya ditempa dari kristal berwarna merah muda, yang tampak seperti batu permata yang indah. Melaporkan ke Yang Mulia Kaisar, Ling Han telah dibawa. Pelayan istana memberitahu, berlutut di pintu. Masuk. Sebuah suara yang bermartabat terdengar dari dalam. Namun, masih ada pesona yang tak tertandingi yang tersembunyi dalam suara ini. Semanis madu. Siapapun yang mendengar suara ini akan merasa sangat nyaman. Pelayan istana mengangguk pada Ling Han, dan berjalan ke aula istana. Ling Han mengikutinya. Dia sangat menemukan bahwa ada penjaga kekaisaran yang tersembunyi di balik setiap pilar batu raksasa masing-masing selebar 3 meter dan aura mereka dalam dan tak terukur. Setidaknya mereka bukan orang yang bisa dia rasakan dengan jelas. Ada total 18 pilar seperti itu, dan mereka membentang sampai ke ujung aula istana. Ada tahta kekaisaran di sana, dan duduk tinggi di atas tahta ini adalah seorang wanita mengenakan jubah kekaisaran. Namun, ada cahaya surgawi yang berkelap-kelip di atasnya, sehingga fitur pastinya tidak bisa terlihat jelas. Meski begitu, meskipun dia sangat buram, dia memiliki pesona sedalam tulang yang akan meluluhkan hati siapapun. Keindahan terbesar di dunia, itu memang reputasi yang sepenuhnya dibenarkan. Dia hanya duduk di sana, dan ada anugerah yang tak tertahankan baginya. Ling Han menghela nafas, tetapi masih harus berlutut dengan satu lutut, dan berkata, Ling Han ini memberi hormat pada Yang Mulia Kaisar. Dia adalah elit tertinggi yang berdiri di kesempurnaan Heavenly Body Tier. Dia sendiri mungkin bisa menjadi jenius bintang 5, dan ditambahkan dengan kekuatan bangsa. Bahkan jika tidak di Eternal River Tier, dia setidaknya harus tak tertandingi di Heavenly Body Tier. Menghadapi elit semacam ini, rasa hormat adalah suatu keharusan. Ketika mata permaisuri dari Chaotic Star Majestic Empire menabraknya, Ling Han tiba-tiba merasa seolah-olah dia telah dilihat sepenuhnya. Seolah-olah di depannya, tidak ada rahasia yang bisa dia sembunyikan. Datang dari dunia kecil, kamu tidak mudah, katanya, suaranya memegang nada pujian. Ling Han tiba-tiba merasakan ekstasi yang melonjak ke kepalanya, tapi hatinya langsung mengepal. Mengapa hanya dengan satu pujian dari dia dipenuhi dengan dorongan bahwa dia bisa mati untuknya? Karisma permaisuri ini benar-benar terlalu menakutkan. Bukan, dia jelas tidak menggunakan teknik apapun. Itu hanya kata-kata belaka. Dan ditambahkan dengan kecantikan dan bantalan pribadinya sendiri. Kecantikannya bahkan kabur itu telah membuatnya begitu terpesona. Tidak mengherankan bahwa bahkan 2 kaisar di tingkat surgawi tubuh terpikat olehnya. Memang, jenis karisma ini terlalu sulit untuk ditolak. Terima kasih atas pujian Anda, Yang Mulia Kaisar, kata Ling Han serius, tatapannya menunduk, tidak berani untuk melihat kedua kalinya. Permaisuri ini benar-benar sumber bencana yang hebat. Bahkan dibandingkan dengan karisma Sui Yan Yu dan Zhu Xuan Er, miliknya jauh lebih unggul. Setidaknya, sejauh Ling Han tahu, satu-satunya yang bisa menandingi, atau bahkan melampaui, dalam hal melahirkan hanya Nyonya Istana Rock sebelumnya. Namun, bantalan kedua wanita ini adalah tipe yang sama sekali berbeda. Meskipun orang dari Istana Rock itu berbicara dengan lembut, dia begitu elegan dan jauh sehingga yang lain hanya akan merasa hormat dan kagum, dan tidak berani memiliki pikiran liar lainnya. Namun meskipun permaisuri di depannya ini berbicara dengan ramah, dia seperti racun manis.
dan akan membuat orang merasa seperti dia tidak bisa menghentikan dirinya sendiri. Dia akan bersedia menjadi ngengat yang terbang ke api, tidak menyesal bahkan sampai mati. Ini harus dikaitkan dengan teknik budidaya yang telah ditanamkan permaisuri ini. Kalau tidak, pasti tidak mungkin dia begitu memikat dan menawan dengan rahmatnya. Ling Han tidak berpikir bahwa dia akan mampu menahan karisma permaisuri ini lebih lama dengan kultivasinya yang sekarang. Jadi, yang terbaik baginya adalah tidak melihat, menghindari jatuh jungkir balik ke dalam perangkap tanpa disadarinya, membuat tidak mampu membebaskan dirinya lagi. Anda telah menyelamatkan kerajaan kami dari krisis, dan memenangkan 1000 slot untuk masuk ke alam misteri Laut Surgawi. Jadi, saya akan membuat pengecualian dan memberi Anda slot masuk, kata permaisuri dari Chaotic Star Majestic Empire. Terima kasih, Yang Mulia Kaisar. Hadiah ini berada dalam harapan Ling Han. Selain itu, akankah tokoh penting seperti permaisuri memanggilnya dengan sengaja hanya untuk secara pribadi mengumumkan berita ini kepadanya? Sepertinya kecakapan pertempuran yang dia perlihatkan terlalu mengejutkan, dan bahkan permaisuri dari Chaotic Star Majestic Empire ingin melihatnya dari dekat. Chapter 940. Sejarah panjang. Setelah keluar dari istana kekaisaran, pikiran Ling Han masih sepenuhnya dipenuhi dengan sosok memikat permaisuri dari Chaotic Star Majestic Empire. Dia benar-benar musibah yang super. Awalnya, Ling Han sesekali memikirkan orang tuanya, wanita cantik, teman-temannya, dan putranya, tapi sekarang yang bisa dia pikirkan hanyalah penampilan permaisuri. Terlebih lagi, dia jelas belum pernah melihat penampilan sebenarnya dari permaisuri ini, namun berhasil membayangkan wajah yang sangat menarik dan cantik. Itu seperti kombinasi dari semua wanita cantik yang dia temui, dengan semua kebajikan mereka disatukan, menyatukan wajah indah yang orang tidak dapat menemukan kekurangan. Itu seperti suara di dalam hatinya memberitahu Ling Han bahwa permaisuri ini harus menjadi wanita paling cantik di dunia ini. Ini adalah bencana, benar-benar bencana. Ling Han merenungkan ke dalam gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan, dan hanya setelah waktu yang sangat lama dia berhasil menghapus sosok permaisuri dari Chaotic Star Majestic Empire dari benaknya. Namun di dalam hatinya, perasaan rindu bangkit, menyebabkan dia menggelengkan kepalanya. Bahwa dia benar-benar akan begitu terpesona. Itu praktis seolah-olah dia telah disihir. Chaotic Star Majestic Empire memenangkan tempat pertama kali ini, dan dengan demikian mencapai 1000 slot untuk masuk ke alam misteri Laut Surgawi, sedangkan 2 kerajaan kekaisaran agung lainnya masing-masing akan memiliki 500 slot. 1000 slot entry sepertinya sangat banyak, tetapi sebenarnya, itu sama sekali tidak cukup untuk dibagikan. Siapa yang tidak menginginkan slot Mountain River Stone untuk setiap pembudidaya tier River Mountain, sangat bermanfaat. Tidak hanya itu bisa membantu meningkatkan level kultivasi, itu juga bisa memberikan individu keterampilan yang unik. Untuk Shattering Void tier, itu bahkan lebih berharga. Mereka bisa melewatkan langkah pemahaman, dan langsung membentuk gunung dan sungai mereka untuk maju ke tingkat budidaya ini. Namun, jika seseorang bergantung pada Mountain River Stone untuk menerobos, batasnya akan menjadi puncak tingkat yang lebih rendah dari Mountain River Stone. Kecuali dia bisa membuat terobosan pada seni bela diri, dia hanya bisa tetap di level ini selamanya. Langit secara alami adil. Untuk slot entry ini, semua orang praktis akan melakukan pukulan. Karena permaisuri dari Chaotic Star Majestic Empire tidak memiliki anak, dia hanya mengambil beberapa slot dan menyerahkannya kepada Raja ke-9 sehingga dia bisa masuk ke alam misteri Laut Surgawi dan berlatih. Selain dia, ada juga beberapa penjaga masuk untuk memastikan keselamatannya. Adapun slot entry yang tersisa, dia menyerahkannya kepada menteri kiri dan kanan, dan 7 jenderal besar untuk membagikannya kepada mereka yang layak. Status 9 raja di atas status pengadilan. Meskipun otoritas mereka lebih unggul daripada menteri kiri dan kanan, dan 7 jenderal besar, prioritas mereka hanya terletak pada kultivasi. Mereka tidak pernah mencampuri urusan istana kekaisaran. Ini juga merupakan alasan mengapa menteri kiri dan para petinggi lainnya bersedia menyerah pada otoritas superior mereka.
ibu kota kekaisaran pasti akan ramai dalam beberapa hari ini karena berbagai klan akan berlarian untuk rakyat mereka sendiri. Itu adalah Mountain River Stone, dan mereka bisa memelihara ahli waris yang hebat dengan itu. Bagaimanapun, Ling Han sudah mendapatkan slot masuk. Itu adalah sesuatu yang secara pribadi diberikan kepadanya oleh permaisuri, dan tidak ada yang bisa merebutnya darinya. Dengan demikian, dia dengan tenang kembali ke akademi. Dia awalnya ingin segera mencari Sui Yanyu untuk bertanya padanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan alam misteri surgawi, tetapi tepat ketika dia memiliki pikiran itu, dia menyadari bahwa dia tidak tahu di mana Sui Yanyu berada di akademi, dan karenanya tidak dapat membantu tapi tersenyumlah. Kemudian dia bertanya kepada orang lain. Ling Han mencari Lin Yu, yang terakhir datang dari latar belakang yang mulia, dan dikenal sebagai orang yang adil. Jadi tidak ada masalah hanya dengan menanyakan beberapa pertanyaan kepadanya. Lin Yu sangat ramah, dan ketika dia tahu mengapa Ling Han datang, dia memberitahu Ling Han semua informasi yang dia tahu tentang sumber daya di alam misteri Laut Surgawi. Sejarah alam misteri ini jauh lebih lama dari sejarah Chaotic Star Majestic Empire. Warisan dari Drop Jade dan Eternity Sky Majestic Empires bisa berjumlah ratusan juta tahun. Pada saat itu, persaingan sebenarnya hanya antara dua kerajaan agung yang agung ini, sampai akhirnya, sekitar 1 juta tahun yang lalu, permaisuri Chaotic Star Majestic Empire muncul secara tiba-tiba. Berjalan keluar dari sebuah negara kecil, berjuang selangkah demi selangkah, dia akhirnya membentuk keseimbangan kekuatan saat ini antara 3 kekaisaran. Namun, asal-usul alam misteri Laut Surgawi bahkan lebih awal dari 2 kerajaan kekaisaran agung Drop Jade dan Eternity Sky. Sebelum kedua negara besar ini didirikan, atau mungkin ketika planet perdamaian bersama masih di era kuno itu, alam misteri ini sudah ada. Oleh karena itu, tidak ada yang tahu asal-usul alam misteri ini. Satu-satunya hal yang diketahui adalah bahwa ada batu sungai gunung di dalamnya, dan ada beberapa dalam kategori yang paling berharga. Sayangnya, seseorang tidak bisa mengolah kembali Mountain River Tier begitu dia berhasil menerobos. Jika tidak, alam misteri ini akan menjadi lebih penting. Pintu masuk ke alam misteri ini hanya akan terbuka selama setengah hari. Setelah sekitar 2.000 orang masuk, itu akan mencapai batasnya. Jika lebih banyak masuk, mereka akan langsung dibunuh. Adapun pertanyaan tentang berapa lama seseorang bisa tinggal di alam misteri, itu tidak terbatas. Terkadang, hanya setengah bulan, dan kadang-kadang setengah tahun. Alam misteri ini memberlakukan batas pada tingkat budidaya maksimum, tetapi tidak memiliki batas pada tingkat budidaya minimum. Itu hanya bisa menampung para pembudidaya di tingkat yang lebih rendah dari tingkat sungai gunung dan di bawahnya. Dan jika ada orang dengan tingkat budidaya yang lebih tinggi, mereka akan hancur berkeping-keping. Bahkan elit tier tubuh surgawi tidak terkecuali. Dengan demikian, beberapa orang telah menyimpulkan bahwa alam misteri ini harus menjadi ciptaan elit tertinggi dari tingkat kejadian. Kalau tidak, bagaimana mungkin bisa muncul harta yang sangat berharga seperti batu sungai gunung? Dalam beberapa hari berikutnya, ibu kota kekaisaran memang berkobar selama ribuan slot entry ini. Klan dengan kekuatan sekecil apapun semua berlarian, memberikan hadiah ke kediaman menteri kiri dan kanan, serta 7 jenderal besar, sehingga mereka bisa mendapatkan slot masuk. Karena mereka yang berada di tingkat yang lebih rendah dari tier sungai gunung juga bisa masuk, tentu saja tidak banyak perhatian diberikan kepada Ling Han. Di tier Void hancur, dia bisa dianggap tak terkalahkan, tetapi di tier Mountain River, setiap pembudidaya tier River Mountain akan dapat mendominasi dengan mudah. Namun, Sui Yanyu benar-benar tidak setuju dengan ini. Dia berbicara dari pengalaman, dan jelas tahu betapa menakutkannya fisik Ling Han. Di Scarlet Heaven Academy, beberapa elit tier sungai gunung yang lebih tinggi dikejar oleh berbagai kekuatan. Ada beberapa yang jelas-jelas berasal dari latar belakang yang sederhana, tanpa pendukung yang kuat, namun secara tak terduga memperoleh kualifikasi untuk masuk. Contohnya adalah seseorang bernama Tang Fei. Dia adalah jenius nomor 1 di tingkat yang lebih rendah dari Mountain River Tier di Northern Institution. Dia adalah orang biasa, namun telah dipilih secara pribadi oleh Menteri Kiri Dewa kali ini,
dan dapat masuk ke alam misteri Laut Surgawi. Tujuannya secara alami demi melindungi Li Weiwei. Ini sangat mewah, tetapi Menteri Qiri tidak peduli. Dia hanya memiliki 4 putri, dan putri bungsunya ini adalah favorit. Demi memastikan putri kesayangannya dapat memiliki kesempatan yang ditakdirkan, serta menjamin keselamatannya, seperti apa pengorbanan 1 slot entry saja? Setelah mempersiapkan selama 7 hari, ribuan orang untuk memasuki alam misteri Laut Surgawi dikonfirmasi. Orang-orang ini semua naik kapal perang mewah, yang terbang menuju tujuan mereka. Disinilah perbatasan ketiga negara melintas. Itu adalah dataran terpencil, yang menurut Ling Han aneh. Ada laut dalam nama alam misteri Laut Surgawi. Jadi bagaimana dengan laut, di mana itu orang-orang dari 2 kerajaan agung lainnya juga telah tiba? Mereka juga tiba melalui kapal perang. Jika tidak, bahkan dalam kasus pembudidaya Tier River Mountain, perjalanan dengan berjalan kaki akan memakan waktu berbulan-bulan. Pemimpin tim dari Chaotic Star Majestic Empire adalah salah satu dari 7 jenderal besar, Ding Lian. Dia juga satu-satunya dari 7 jenderal agung yang belum menikah dan punya anak. Rupanya, jenderal besar ini sangat cinta dengan permaisuri dari Chaotic Star Majestic Empire, dan dengan demikian bersumpah untuk tidak pernah menikah. Namun, itu jelas cinta yang tak berbalas, dan ia ditakdirkan untuk tetap melajang selama sisa hidupnya. Karena dia masih lajang, satu-satunya yang tersisa baginya adalah kultivasi. Akibatnya, tingkat budidaya Ding Lian sangat tinggi. Dia telah mencapai puncak tingkat yang lebih rendah dari Heavenly Body Tier, dan dia sendiri adalah seorang jenius bintang 4, sehingga dia bisa menyaingi seorang pembudidaya biasa di tingkat menengah Heavenly Body Tier. 2 kerajaan agung-agung lainnya juga telah mengirim kelas berat yang serupa, tampak sangat serius tentang hal ini. Lagi pula, mereka yang masuk ke alam misteri adalah keturunan orang-orang penting dari masing-masing kerajaan kekaisaran mereka, atau para jenius yang luar biasa. Sama sekali tidak ada ruang untuk kegagalan. Sui Yanyu, Ji Yuner, Lin Yu, Ye Chengyun dan yang lainnya juga mendapatkan kualifikasi untuk masuk dengan bantuan kekuatan klan masing-masing. Namun, meskipun masing memiliki bakat luar biasa, ia tidak mendapatkan kesempatan untuk masuk, karena ia tidak memiliki latar belakang yang penting. Sejujurnya, jika bukan karena fakta bahwa permaisuri telah mengizinkan Ling Han untuk masuk dengan dekret kekaisaran pribadi, dia mungkin juga tidak bisa mendapatkan slot masuk yang satu ini. Kenyataannya hanya kejam itu. Bersambung ke chapter 941. Bagi Anda para sahabat kultivator, ketua klan dan ketua sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.